menyelimuti rumah keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di kota Cimahi, Jawa Barat, setelah kabar gugurnya prajurit TNI itu dalam misi perdamaian di Lebanon. Di mata keluarga, Zulmi bukan hanya seorang prajurit, melainkan juga anak yang saleh, penurut, dan menjadi kebanggaan keluarga hingga akhir hayatnya. Kabar duka dari Lebanon pertama kali diterima keluarga pada Senin, 30 Maret 2026, malam. Suasana santai di rumah sederhana keluarga Zulmi dan istrinya mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Keluarga sempat tidak percaya hingga akhirnya kepastian kabar gugurnya Kapten Zulmi diterima pada Selasa, 31 Maret 2026, sore. Kapten Infanteri Zulmi gugur dalam tugas di usia 33 tahun. Ia merupakan bagian dari East Mobile Reserve, SEMR, dan meninggal saat mengawal konvoi kendaraan Unifil di wilayah Lebanon Selatan. Sejak Selasa malam, pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Jumlah pelayat semakin ramai pada Rabu siang. Karangan bunga dari sejumlah tokoh publik berderet hingga menutupi pagar rumah tetangga almarhum. Keluarga kini masih menunggu kepastian rencana pemulangan jenazah Kapten Zulmi dari Lebanon ke Indonesia. Rencananya, jasad ayah dua anak itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Di mata keluarga, Zulmi dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan religius. Hal itu disaksikan keluarga yang melihat bagaimana tumbuh kembang Zulmi sedari kecil. Kakak sepupunya, Risman Effendi, mengatakan almarhum merupakan sosok anak dan adik yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, dia sosok adik dan anak yang sampai detik terakhirnya sangat jadi kebanggaan kami di keluarga ya. Dia ini memang saleh, selalu bicara soal agama. Makanya, kami sangat kehilangan, ucap Risman di rumah duka, Rabu, 1 April 2026. Zulmi menempuh pendidikan dasar di Kota Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cimahi dan SMAN 3 Cimahi. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mendaftar akademi militer dan langsung lolos pada percobaan pertama. Mungkin karena orang tuanya TNI, kemudian kakaknya juga di AU, dia lalu termotivasi daftar TNI. Dia akmil 2015, sejak awal dinas di Kopassus Grup 2 Para Komando, dinas di Lebanon baru kali ini, kata Risman. Selama bertugas sebagai bagian dari Satgas TNI Kongas CCS Unifil sejak sekitar 1 tahun terakhir, Zulmi disebut selalu menyempatkan diri mengabari keluarga di rumah. Terakhir kirim foto sama rekannya di sana. Ya, kalau komunikasi dia tanya keluarga di sini bagaimana, terus selalu minta didoakan sama keluarga, tutur Risman. Dia enggak pernah mengeluh, melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin dia enggak cerita sepenuhnya bagaimana kondisi dia di sana, ucap Risman. Keluarga sebenarnya sempat khawatir dengan kondisi keamanan di Lebanon setelah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi, masa tugas Zulmi sebagai Satgas Perdamaian Unifil sebenarnya akan berakhir pada April mendatang. Jadi, adik saya ini sudah setahun dinas jadi Satgas Perdamaian, bulan depan itu tugasnya selesai. Kami sekeluarga sudah ikhlas, semoga adik kami diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Risman. Kenangan baik tentang sosok Kapten Zulmi juga datang dari tetangganya, Rusmin. Ketua RT di lingkungan rumah orang tua Zulmi itu mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Ya, dia terkenal baik di sini. Saleh, enggak macem-macem, pintar juga anaknya. Ya, kami sebagai tetangga tentunya sangat kehilangan, sebut Rusmin. Sebagai orang yang harus dekat dengan warga, Rusmin mengenal betul bagaimana Zulmi menjadi kebanggaan akan terlibat di misi kemanusiaan baik di keluarga maupun tetangganya.
Seingat saya di lingkungan ini yang jadi TNI, apalagi sampai jadi Satgas PBB itu cuma dari keluarga Pak Iskandar, orang tua Kapten Zulmi, ucap Rusmin. Sosok Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini di mata keluarga. Jadi disampaikan tadi bahwa tugas di Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama istrinya Evi Sophia Indra melayat ke rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Agus menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyebut almarhum sebagai prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan misi perdamaian. Agus menegaskan negara akan memenuhi hak-hak almarhum dan juga 2 prajurit TNI lainnya yang gugur. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait suasana terkini di rumah duka prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kami telah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Rahmat, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik Iraka dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di rumah duka, tepatnya di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, melaporkan bagaimana situasi terkini di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Dapat saya sampaikan bahwa tadi Panglima TNI sudah melakukan takziah atau melayat ke rumah duka ini. Panglima TNI tiba di lokasi bersama sang istri sekitar pukul 12.48 dan langsung masuk ke rumah duka dan bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan rasa belasungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya atau gugurnya Kapten Zulmi pada misi perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah melakukan kunjungan atau melayat di rumah duka, Panglima TNI menyampaikan bahwa negara TNI akan memenuhi hak-hak dari almarhum bersama 2 prajurit lain yang turut gugur di Lebanon, seperti tunjangan hingga memberikan beasiswa terhadap terhadap keluarga dan anak yang ditinggalkan. Saya dapat sampaikan juga bahwa Zulmi ini merupakan keluarga militer, begitu, di mana ayahnya merupakan pensiunan TNI dan sang kakak juga saat ini masih aktif sebagai TNI di Matra Angkatan Udara. Pihak keluarga saat ini masih menunggu proses pemulangan almarhum Zulmi yang saat ini masih berlangsung prosesnya dari Lebanon ke Indonesia. Memang tadi Panglima TNI mengatakan bahwa kedatangan atau proses pemulangan almarhum Zulmi ini akan berlangsung sekitar 2 hari ke depan, dan proses Panglima TNI menjamin proses pemulangan akan dilakukan secepat mungkin. Dan dapat saya laporkan juga bahwa almarhum Kapten Zulmi ini akan tiba di Jakarta, kemudian dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra di Kota Bandung. Begitu Iraka, laporan sementara dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Dan keluar dari Panglima izin buka dan api jangan Sedikit Panglima, terima kasih. Ibu bisa menjaga keluarga. Kamu kalau harus serap. Sini. Ya ini nih, taruh ini lagi teruskan. Audio nih. Tentunya kami akan memberikan
hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB dan seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri juga 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah itu juga akan kita perhatikan karena nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan dari tua itu melalui PMP dari Sebenarnya. Informasi Terakhir ini Jenderal, untuk pemulangan sendiri gimana Jenderal? Akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia yang diurus oleh pemerintah PBB, dan PMP akan segera berangkat ke prajurit yang masih di sana, Jenderal, yang masih dirawat seperti apa kondisinya, masih dalam? saudara di rumah sakit sudah dirawat dengan baik dan kita doakan kemarin cepat pulih. Almarhum naik pangkat Jenderal. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Udah diangkat nih. Gimana? Halo? Almarhum naik pangkat Jenderal. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Jadi mungkin itu khusus sekitar ucapan yang disampaikan dari Panglima dan Jenderal. Wahyu RCTI ingat yuk waktu nanti mundur. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Kakak yang juga aktif di TNI Angkatan Udara. Tadi Panglima TNI sempat berkunjung langsung ke lokasi ini, ke rumah duka, dan di sini dapat saya perlihatkan juga bahwa ini adalah Suasana duka cita menyelimuti rumah keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi, Jawa Barat, setelah kabar gugurnya prajurit TNI itu dalam misi perdamaian di Lebanon. Di mata keluarga, Zulmi bukan hanya seorang prajurit, melainkan juga anak yang saleh, penurut, dan menjadi kebanggaan keluarga hingga akhir hayatnya. Kabar duka dari Lebanon pertama kali diterima keluarga pada Senin, 30 Maret 2026, malam. Suasana santai di rumah sederhana keluarga Zulmi dan istrinya mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Keluarga sempat tidak percaya hingga akhirnya kepastian kabar gugurnya Kapten Zulmi diterima pada Selasa, 31 Maret 2026, sore. Kapten Infanteri Zulmi gugur dalam tugas di usia 33 tahun. Ia merupakan bagian dari East Mobile Reserve, SEMR, dan meninggal saat mengawal konvo kendaraan Unifil di wilayah Lebanon Selatan. Sejak Selasa malam, pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Jumlah pelayat semakin ramai pada Rabu siang. Karangan bunga dari sejumlah tokoh publik berderet hingga menutupi pagar rumah tetangga almarhum. Keluarga kini masih menunggu kepastian rencana pemulangan jenazah Kapten Zulmi dari Lebanon ke Indonesia.
Rencananya, jasad ayah dua anak itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Di mata keluarga, Zulmi dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan religius. Hal itu disaksikan keluarga yang melihat bagaimana tumbuh kembang Zulmi sedari kecil. Kakak sepupunya, Risman Effendi, mengatakan almarhum merupakan sosok anak dan adik yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, dia sosok adik dan anak yang sampai detik terakhirnya sangat jadi kebanggaan kami di keluarga ya. Dia ini memang saleh, selalu bicara soal agama. Makanya, kami sangat kehilangan, ucap Risman di rumah duka, Rabu, 1 April 2026. Zulmi menempuh pendidikan dasar di Kota Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cimahi dan SMAN 3 Cimahi. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mendaftar Akademi Militer dan langsung lolos pada percobaan pertama. Mungkin karena orang tuanya TNI, kemudian kakaknya juga di AU, dia lalu termotivasi daftar TNI. Dia Akmil 2015, sejak awal dinas di Kopassus Grup 2 Para Komando, dinas di Lebanon baru kali ini, kata Risman. Selama bertugas sebagai bagian dari Satgas TNI Kongas CCS Unifil sejak sekitar 1 tahun terakhir, Zulmi disebut selalu menyempatkan diri mengabari keluarga di rumah. Terakhir kirim foto sama rekannya di sana. Ya, kalau komunikasi dia tanya keluarga di sini bagaimana, terus selalu minta didoakan sama keluarga, tutur Risman. Dia enggak pernah mengeluh, melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin dia enggak cerita sepenuhnya bagaimana kondisi dia di sana, ucap Risman. Keluarga sebenarnya sempat khawatir dengan kondisi keamanan di Lebanon setelah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi, masa tugas Zulmi sebagai Satgas Perdamaian Unifil sebenarnya akan berakhir pada April mendatang. Jadi, adik saya ini sudah setahun dinas jadi Satgas Perdamaian, bulan depan itu tugasnya selesai. Kami sekeluarga sudah ikhlas, semoga adik kami diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Risman. Kenangan baik tentang sosok Kapten Zulmi juga datang dari tetangganya, Rusmin. Ketua RT di lingkungan rumah orang tua Zulmi itu mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Ya, dia terkenal baik di sini. Saleh, enggak macem-macem, pintar juga anaknya. Ya, kami sebagai tetangga tentunya sangat kehilangan, sebut Rusmin. Sebagai orang yang harus dekat dengan warga, Rusmin mengenal betul bagaimana Zulmi menjadi kebanggaan akan terlibat di misi kemanusiaan baik di keluarga maupun tetangganya. Seingat saya di lingkungan ini yang jadi TNI, apalagi sampai jadi Satgas PBB itu cuma dari keluarga Pak Iskandar, orang tua Kapten Zulmi, ucap Rusmin. Sosok Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini di mata keluarga. Jadi disampaikan tadi bahwa tugas di Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama istrinya Evi Sophia Indra melayat ke rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Agus menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyebut almarhum sebagai prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan misi perdamaian. Agus menegaskan negara akan memenuhi hak-hak almarhum dan juga 2 prajurit TNI lainnya yang gugur. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait suasana terkini di rumah duka prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kami telah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Rahmat, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik Iraka dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di rumah duka
tepatnya di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, melaporkan bagaimana situasi terkini di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Dapat saya sampaikan bahwa tadi Panglima TNI sudah melakukan takziah atau melayat ke rumah duka ini. Panglima TNI tiba di lokasi bersama sang istri sekitar pukul 12.48 dan langsung masuk ke rumah duka dan bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya atau gugurnya Kapten Zulmi pada misi perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah melakukan kunjungan atau melayat di rumah duka, Panglima TNI menyampaikan bahwa negara TNI akan memenuhi hak-hak hak-hak dari almarhum bersama 2 penduduk lain yang turut gugur di Lebanon, seperti tunjangan hingga memberikan beasiswa terhadap anak yang terhadap keluarga dan anak yang ditinggalkan. Saya dapat sampaikan juga bahwa Zulmi ini merupakan keluarga militer, begitu, di mana ayahnya merupakan pensiunan TNI dan sang kakak juga saat ini masih aktif sebagai TNI di Matra Angkatan Udara. Pihak keluarga saat ini masih menunggu proses pemulangan almarhum Zulmi yang saat ini masih berlangsung prosesnya dari Lebanon ke Indonesia. Memang tadi Panglima TNI mengatakan bahwa kedatangan atau proses pemulangan almarhum Zulmi ini akan berlangsung sekitar 2 hari ke depan, dan proses Panglima TNI menjamin proses pemulangan akan dilakukan secepat mungkin. Dan dapat saya laporkan juga bahwa almarhum Kapten Zulmi ini akan tiba di Jakarta, kemudian dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra di Kota Bandung. Begitu Iraka, laporan sementara dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Dan keluar dari Panglima TNI dan dijamin sedikit Panglima Jenderal, makasih. Kamu keluar serap. Sini. Ya ini nih, kalau ini lagi sekarang. Audio nih. Tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB dan seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri juga 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah itu juga akan kita perhatikan nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan kedua itu melalui PMP dari Informasi Terakhir ini Jenderal, untuk pemulangan sendiri gimana Jenderal? akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia yang diurus oleh Pemerintah PPP, dan PMP akan segera berangkat ke prajurit yang masih di sana, Jenderal, yang masih dirawat seperti apa kondisinya, masih dalam? saudara di rumah sakit sudah dirawat dengan baik dan kita doakan semuanya cepat pulih. Almarhum naik pangkat Jenderal. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. udah diangkat nih. Gimana? Halo?
Almarhum naik pangkat Indra. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap. Siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Jadi ditunggu sekitar ucapan dan disampaikan dari Panglima dan dari Jenderal. Wahyu, RCTI. Ingat yuk, waktu masih Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Kakak yang juga aktif di TNI Angkatan Udara. Tadi Panglima TNI sempat berkunjung langsung ke lokasi ini, ke rumah duka, dan di sini dapat saya perlihatkan juga bahwa ini adalah Suasana duka cita menyelimuti rumah keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi, Jawa Barat, setelah kabar gugurnya prajurit TNI itu dalam misi perdamaian di Lebanon. Di mata keluarga, Zulmi bukan hanya seorang prajurit, melainkan juga anak yang saleh, penurut, dan menjadi kebanggaan keluarga hingga akhir hayatnya. Kabar duka dari Lebanon pertama kali diterima keluarga pada Senin, 30 Maret 2026, malam. Suasana santai di rumah sederhana keluarga Zulmi dan istrinya mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Keluarga sempat tidak percaya hingga akhirnya kepastian kabar gugurnya Kapten Zulmi diterima pada Selasa, 31 Maret 2026, sore. Kapten Infanteri Zulmi gugur dalam tugas di usia 33 tahun. Ia merupakan bagian dari East Mobile Reserve, SEMR, dan meninggal saat mengawal konvoi kendaraan Unifil di wilayah Lebanon Selatan. Sejak Selasa malam, pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Jumlah pelayat semakin ramai pada Rabu siang. Karangan bunga dari sejumlah tokoh publik berderet hingga menutupi pagar rumah tetangga almarhum. Keluarga kini masih menunggu kepastian rencana pemulangan jenazah Kapten Zulmi dari Lebanon ke Indonesia. Rencananya, jasad ayah dua anak itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Di mata keluarga, Zulmi dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan religius. Hal itu disaksikan keluarga yang melihat bagaimana tumbuh kembang Zulmi sedari kecil. Kakak sepupunya, Risman Effendi, mengatakan almarhum merupakan sosok anak dan adik yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, dia sosok adik dan anak yang sampai detik terakhirnya sangat jadi kebanggaan kami di keluarga ya. Dia ini memang saleh, selalu bicara soal agama. Makanya, kami sangat kehilangan, ucap Risman di rumah duka, Rabu, 1 April 2026. Zulmi menempuh pendidikan dasar di Kota Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cimahi dan SMAN 3 Cimahi. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mendaftar akademi militer dan langsung lolos pada percobaan pertama. Mungkin karena orang tuanya TNI, kemudian kakaknya juga di AU, dia lalu termotivasi daftar TNI. Dia Akmil 2015, sejak awal dinas di Kopassus Grup 2 Para Komando, dinas di Lebanon baru kali ini, kata Risman. Selama bertugas sebagai bagian dari Satgas TNI Kongas CCS Unifil sejak sekitar 1 tahun terakhir,
Zulmi disebut selalu menyempatkan diri mengabari keluarga di rumah. Terakhir kirim foto sama rekannya di sana. Ya kalau komunikasi dia tanya keluarga di sini bagaimana, terus selalu minta didoakan sama keluarga, tutur Risman. Dia enggak pernah mengeluh, melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin dia enggak cerita sepenuhnya bagaimana kondisi dia di sana, ucap Risman. Keluarga sebenarnya sempat khawatir dengan kondisi keamanan di Lebanon setelah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi, masa tugas Zulmi sebagai Satgas Perdamaian UNIFIL sebenarnya akan berakhir pada April mendatang. Jadi, adik saya ini sudah setahun dinas jadi Satgas Perdamaian, bulan depan itu tugasnya selesai. Kami sekeluarga sudah ikhlas, semoga adik kami diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Risman. Kenangan baik tentang sosok Kapten Zulmi juga datang dari tetangganya, Rusmin. Ketua RT di lingkungan rumah orang tua Zulmi itu mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Ya dia terkenal baik di sini. Saleh, enggak macem-macem, pintar juga anaknya. Ya kami sebagai tetangga tentunya sangat kehilangan, sebut Rusmin. Sebagai orang yang harus dekat dengan warga, Rusmin mengenal betul bagaimana Zulmi menjadi kebanggaan akan terlibat di misi kemanusiaan baik di keluarga maupun tetangganya. Seingat saya di lingkungan ini yang jadi TNI, apalagi sampai jadi Satgas PBB itu cuma dari keluarga Pak Iskandar, orang tua Kapten Zulmi, ucap Rusmin. Sosok Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini di mata keluarga. Jadi disampaikan tadi bahwa tugas di Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama istrinya Evi Sophia Indra melayat ke rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Agus menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyebut almarhum sebagai prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan misi perdamaian. Agus menegaskan negara akan memenuhi hak-hak almarhum dan juga 2 prajurit TNI lainnya yang gugur. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait suasana terkini di rumah duka prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kami telah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Rahmat, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik Iraka dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di rumah duka, tepatnya di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, melaporkan bagaimana situasi terkini di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Dapat saya sampaikan bahwa tadi Panglima TNI sudah melakukan takziah atau melayat ke rumah duka ini. Panglima TNI tiba di lokasi bersama sang istri sekitar pukul 12.48 dan langsung masuk ke rumah duka dan bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan rasa belasungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya atau gugurnya Kapten Zulmi pada misi perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah melakukan kunjungan atau melayat di rumah duka, Panglima TNI menyampaikan bahwa negara TNI akan memenuhi hak-hak dari almarhum bersama 2 prajurit lain yang turut gugur di Lebanon, seperti tunjangan hingga memberikan beasiswa terhadap terhadap keluarga dan anak yang ditinggalkan. Saya dapat sampaikan juga bahwa Zulmi ini merupakan keluarga militer, begitu, di mana ayahnya merupakan pensiunan TNI dan sang kakak juga saat ini masih aktif sebagai TNI di Matra Angkatan Udara.
pihak keluarga saat ini masih menunggu proses pemulangan almarhum Zulmi yang saat ini masih berlangsung prosesnya dari Libanon ke Indonesia. Memang tadi Pak Panglima TNI mengatakan bahwa eh, kedatangan atau proses pemulangan almarhum Zulmi ini akan berlangsung sekitar 2 hari ke depan, dan proses Panglima TNI menjamin proses pemulangan akan dilakukan secepat mungkin. Dan dapat saya laporkan juga bahwa Kapten Zulmi ini, almarhum Kapten Zulmi ini akan tiba di Jakarta, kemudian dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra di Kota Bandung. Begitu Iraka, laporan sementara dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Dan keluar dari Panglima izin buka dan Sedikit Panglima. Terima kasih. Yang terhormat, Indonesia menjadi keluarga besar tentara nasional. kamu keluar serap Sini. Berduka cita yang mendalam. ya ini nih taruh ini lagi teruskan Prajurit-prajurit terbaik yang sedang melaksanakan audio nih misi perdamaian di tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB dan seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri juga 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah itu juga akan kita perhatikan nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan kedua untuk melalui PMP Informasi terakhir nih Jenderal, untuk pemulangan sendiri gimana Jenderal? akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia yang diurus oleh pemerintah PPP, dan PMP akan segera berangkat ke prajurit yang masih di sana, Jenderal, yang masih dirawat seperti apa kondisinya, masih dalam? saudara di rumah sakit sudah dirawat dengan baik dan kita doakan semuanya cepat pulih. Almarhum naik pangkat, Indra. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Udah diangkat gimana? Halo? Ini dia teman-teman. Almarhum naik pangkat, Indra. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Jadi itu khusus sekitar ucapan yang disampaikan dari Panglima dan Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih. Kakak yang juga aktif di TNI Angkatan Udara. Tadi Panglima TNI sempat berkunjung langsung ke lokasi ini, ke rumah duka, dan di sini dapat saya perlihatkan juga bahwa ini adalah
Suasana duka cita menyelimuti rumah keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi, Jawa Barat, setelah kabar gugurnya prajurit TNI itu dalam misi perdamaian di Lebanon. Di mata keluarga, Zulmi bukan hanya seorang prajurit, melainkan juga anak yang saleh, penurut, dan menjadi kebanggaan keluarga hingga akhir hayatnya. Kabar duka dari Lebanon pertama kali diterima keluarga pada Senin, 30 Maret 2026, malam. Suasana santai di rumah sederhana keluarga Zulmi dan istrinya mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Keluarga sempat tidak percaya hingga akhirnya kepastian kabar gugurnya Kapten Zulmi diterima pada Selasa, 31 Maret 2026, sore. Kapten Infanteri Zulmi gugur dalam tugas di usia 33 tahun. Ia merupakan bagian dari East Mobile Reserve, SEMR, dan meninggal saat mengawal konvoi kendaraan Unifil di wilayah Lebanon Selatan. Sejak Selasa malam, pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Jumlah pelayat semakin ramai pada Rabu siang. Karangan bunga dari sejumlah tokoh publik berderet hingga menutupi pagar rumah tetangga almarhum. Keluarga kini masih menunggu kepastian rencana pemulangan jenazah Kapten Zulmi dari Lebanon ke Indonesia. Rencananya, jasad ayah dua anak itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Di mata keluarga, Zulmi dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan religius. Hal itu disaksikan keluarga yang melihat bagaimana tumbuh kembang Zulmi sedari kecil. Kakak sepupunya, Risman Effendi, mengatakan almarhum merupakan sosok anak dan adik yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, dia sosok adik dan anak yang sampai detik terakhirnya sangat jadi kebanggaan kami di keluarga ya. Dia ini memang saleh, selalu bicara soal agama. Makanya, kami sangat kehilangan, ucap Risman di rumah duka, Rabu, 1 April 2026. Zulmi menempuh pendidikan dasar di Kota Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cimahi dan SMAN 3 Cimahi. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mendaftar akademi militer dan langsung lolos pada percobaan pertama. Mungkin karena orang tuanya TNI, kemudian kakaknya juga di AU, dia lalu termotivasi daftar TNI. Dia Akmil 2015, sejak awal dinas di Kopassus Grup 2 Para Komando, dinas di Lebanon baru kali ini, kata Risman. Selama bertugas sebagai bagian dari Satgas TNI Kongas CCS Unifil sejak sekitar 1 tahun terakhir, Zulmi disebut selalu menyempatkan diri mengabari keluarga di rumah. Terakhir kirim foto sama rekannya di sana. Ya, kalau komunikasi dia tanya keluarga di sini bagaimana, terus selalu minta didoakan sama keluarga, tutur Risman. Dia enggak pernah mengeluh, melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin dia enggak cerita sepenuhnya bagaimana kondisi dia di sana, ucap Risman. Keluarga sebenarnya sempat khawatir dengan kondisi keamanan di Lebanon setelah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi, masa tugas Zulmi sebagai Satgas Perdamaian Unifil sebenarnya akan berakhir pada April mendatang. Jadi, adik saya ini sudah setahun dinas jadi Satgas Perdamaian, bulan depan itu tugasnya selesai. Kami sekeluarga sudah ikhlas, semoga adik kami diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Risman. Kenangan baik tentang sosok Kapten Zulmi juga datang dari tetangganya, Rusmin. Ketua RT di lingkungan rumah orang tua Zulmi itu mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Ya, dia terkenal baik di sini. Saleh, enggak macem-macem, pintar juga anaknya. Ya, kami sebagai tetangga tentunya sangat kehilangan, sebut Rusmin. Sebagai orang yang harus dekat dengan warga, Rusmin mengenal betul bagaimana Zulmi menjadi kebanggaan akan terlibat di misi kemanusiaan baik di keluarga maupun tetangganya.
Seingat saya di lingkungan ini yang jadi TNI, apalagi sampai jadi Satgas PBB itu cuma dari keluarga Pak Iskandar, orang tua Kapten Zulmi, ucap Rusmin. Sosok Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini di mata keluarga. Jadi disampaikan tadi bahwa tugas di Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama istrinya Evi Sophia Indra melayat ke rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Agus menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyebut almarhum sebagai prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan misi perdamaian. Agus menegaskan negara akan memenuhi hak-hak almarhum dan juga 2 prajurit TNI lainnya yang gugur. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait suasana terkini di rumah duka prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kami telah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Rahmat, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik Iraka dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di rumah duka, tepatnya di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, melaporkan bagaimana situasi terkini di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Dapat saya sampaikan bahwa tadi Panglima TNI sudah melakukan takziah atau melayat ke rumah duka ini. Panglima TNI tiba di lokasi bersama sang istri sekitar pukul 12.48 dan langsung masuk ke rumah duka dan bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan rasa belasungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya atau gugurnya Kapten Zulmi pada misi perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah melakukan kunjungan atau melayat di rumah duka, Panglima TNI menyampaikan bahwa negara TNI akan memenuhi hak-hak dari almarhum bersama 2 penduduk lain yang turut gugur di Lebanon, seperti tunjangan hingga memberikan beasiswa terhadap terhadap keluarga dan anak yang ditinggalkan. Saya dapat sampaikan juga bahwa Zulmi ini merupakan keluarga militer, begitu, di mana ayahnya merupakan pensiunan TNI dan sang kakak juga saat ini masih aktif sebagai TNI di Matra Angkatan Udara. Pihak keluarga saat ini masih menunggu proses pemulangan almarhum Zulmi yang saat ini masih berlangsung prosesnya dari Lebanon ke Indonesia. Memang tadi Panglima TNI mengatakan bahwa kedatangan atau proses pemulangan almarhum Zulmi ini akan berlangsung sekitar 2 hari ke depan, dan proses Panglima TNI menjamin proses pemulangan akan dilakukan secepat mungkin. Dan dapat saya laporkan juga bahwa almarhum Kapten Zulmi ini akan tiba di Jakarta, kemudian dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra di Kota Bandung. Begitu Iraka, laporan sementara dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Dan keluar dari Panglima izin buka dan api jangan sedikit Panglima izin, terima kasih. Kamu keluar serap. Silang sini. Ya ini nih, taruh ini lagi sekarang. Audio nih. Tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada
prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB dan seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri juga 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah itu juga akan kita perhatikan sampai nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan dari luar itu melalui KMP dari sebelumnya. Informasi Terakhir nih Jenderal, untuk pemulangan sendiri gimana Jenderal? Akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia yang diurus oleh pemerintah PPP, dan PPP akan segera berangkat ke sana. prajurit yang masih di sana, Jenderal, yang masih dirawat seperti apa kondisinya, masih dalam? Masih ada di rumah sakit, sudah dirawat dengan baik, dan kita doakan semuanya cepat pulih. Almarhum naik pangkat Jenderal. Semuanya kan kita KPMP-kan. Siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Udah diangkat gimana? Halo? Almarhum naik pangkat Jenderal. Semuanya kan kita KPMP-kan. Siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Ditunggu sekitar ucapan dan disampaikan dari Panglima dan Jenderal. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Kakak yang juga aktif di TNI Angkatan Udara. Tadi Panglima TNI sempat berkunjung langsung ke lokasi ini, ke rumah duka, dan di sini dapat saya perlihatkan juga bahwa ini adalah Suasana duka cita menyelimuti rumah keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi, Jawa Barat, setelah kabar gugurnya prajurit TNI itu dalam misi perdamaian di Lebanon. Di mata keluarga, Zulmi bukan hanya seorang prajurit, melainkan juga anak yang saleh, penurut, dan menjadi kebanggaan keluarga hingga akhir hayatnya. Kabar duka dari Lebanon pertama kali diterima keluarga pada Senin, 30 Maret 2026, malam. Suasana santai di rumah sederhana keluarga Zulmi dan istrinya mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Keluarga sempat tidak percaya hingga akhirnya kepastian kabar gugurnya Kapten Zulmi diterima pada Selasa, 31 Maret 2026, sore. Kapten Infanteri Zulmi gugur dalam tugas di usia 33 tahun. Ia merupakan bagian dari East Mobile Reserve, SEMR, dan meninggal saat mengawal konvo kendaraan Unifil di wilayah Lebanon Selatan. Sejak Selasa malam, pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Jumlah pelayat semakin ramai pada Rabu siang. Karangan bunga dari sejumlah tokoh publik berderet hingga menutupi pagar rumah tetangga almarhum. Keluarga kini masih menunggu kepastian rencana pemulangan jenazah Kapten Zulmi dari Lebanon ke Indonesia. Rencananya,
jasad ayah dua anak itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Di mata keluarga, Zulmi dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan religius. Hal itu disaksikan keluarga yang melihat bagaimana tumbuh kembang Zulmi sedari kecil. Kakak sepupunya, Risman Effendi, mengatakan almarhum merupakan sosok anak dan adik yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, dia sosok adik dan anak yang sampai detik terakhirnya sangat jadi kebanggaan kami di keluarga ya. Dia ini memang saleh, selalu bicara soal agama. Makanya, kami sangat kehilangan, ucap Risman di rumah duka, Rabu, 1 April 2026. Zulmi menempuh pendidikan dasar di Kota Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cimahi dan SMAN 3 Cimahi. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mendaftar Akademi Militer dan langsung lolos pada percobaan pertama. Mungkin karena orang tuanya TNI, kemudian kakaknya juga di AU, dia lalu termotivasi daftar TNI. Dia Akmil 2015, sejak awal dinas di Kopassus Grup 2 Para Komando, dinas di Lebanon baru kali ini, kata Risman. Selama bertugas sebagai bagian dari Satgas TNI Kongas CCS Unifil sejak sekitar 1 tahun terakhir, Zulmi disebut selalu menyempatkan diri mengabari keluarga di rumah. Terakhir kirim foto sama rekannya di sana. Ya, kalau komunikasi dia tanya keluarga di sini bagaimana, terus selalu minta didoakan sama keluarga, tutur Risman. Dia enggak pernah mengeluh, melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin dia enggak cerita sepenuhnya bagaimana kondisi dia di sana, ucap Risman. Keluarga sebenarnya sempat khawatir dengan kondisi keamanan di Lebanon setelah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi, masa tugas Zulmi sebagai Satgas Perdamaian Unifil sebenarnya akan berakhir pada April mendatang. Jadi, adik saya ini sudah setahun dinas jadi Satgas Perdamaian, bulan depan itu tugasnya selesai. Kami sekeluarga sudah ikhlas, semoga adik kami diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Risman. Kenangan baik tentang sosok Kapten Zulmi juga datang dari tetangganya, Rusmin. Ketua RT di lingkungan rumah orang tua Zulmi itu mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Ya, dia terkenal baik di sini. Saleh, enggak macem-macem, pintar juga anaknya. Ya, kami sebagai tetangga tentunya sangat kehilangan, sebut Rusmin. Sebagai orang yang harus dekat dengan warga, Rusmin mengenal betul bagaimana Zulmi menjadi kebanggaan akan terlibat di misi kemanusiaan baik di keluarga maupun tetangganya. Seingat saya di lingkungan ini yang jadi TNI, apalagi sampai jadi Satgas PBB itu cuma dari keluarga Pak Iskandar, orang tua Kapten Zulmi, ucap Rusmin. Sosok Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini di mata keluarga. Jadi disampaikan tadi bahwa tugas di Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama istrinya Evi Sophia Indra melayat ke rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Agus menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyebut almarhum sebagai prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan misi perdamaian. Agus menegaskan negara akan memenuhi hak-hak almarhum dan juga 2 prajurit TNI lainnya yang gugur. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait suasana terkini di rumah duka prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kami telah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Rahmat, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik Iraka dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di rumah duka,
tepatnya di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, melaporkan bagaimana situasi terkini di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Dapat saya sampaikan bahwa tadi Panglima TNI sudah melakukan takziah atau melayat ke rumah duka ini. Panglima TNI tiba di lokasi bersama sang istri sekitar pukul 12.48 dan langsung masuk ke rumah duka dan bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya atau gugurnya Kapten Zulmi pada misi perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah melakukan kunjungan atau melayat di rumah duka, Panglima TNI menyampaikan bahwa negara TNI akan memenuhi hak-hak hak-hak dari almarhum bersama 2 penduduk lain yang turut gugur di Lebanon, seperti tunjangan hingga memberikan beasiswa terhadap anak-anak terhadap keluarga dan anak yang ditinggalkan. Saya sampaikan juga bahwa Zulmi ini merupakan keluarga militer, begitu, di mana ayahnya merupakan pensiunan TNI dan sang kakak juga saat ini masih aktif sebagai TNI di Matra Angkatan Udara. Pihak keluarga saat ini masih menunggu proses pemulangan almarhum Zulmi yang saat ini masih berlangsung prosesnya dari Lebanon ke Indonesia. Memang tadi Panglima TNI mengatakan bahwa kedatangan atau proses pemulangan almarhum Zulmi ini akan berlangsung sekitar 2 hari ke depan, dan proses Panglima TNI menjamin proses pemulangan akan dilakukan secepat mungkin. Dan dapat saya laporkan juga bahwa almarhum Kapten Zulmi ini akan tiba di Jakarta, kemudian dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra di Kota Bandung. Begitu Iraka, laporan sementara dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Dan keluar dari Panglima TNI buka dan pakai jagung warga. Sedikit Panglima, Jenderal, makasih. Yang terhormat, warga Kamu keluar serap. Sini. berduka cita yang mendalam. Ya ini nih, taruh ini lagi sekarang. Tragedi terbaik yang sedang melaksanakan Audio nih. misi perdamaian di tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB dan seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri juga 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah itu juga akan kita perhatikan sampai nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan hari tua itu melalui PMP dari sebelumnya. Informasi Terakhir ini Jenderal, untuk pemulangan sendiri gimana Jenderal? Akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia yang diurus oleh Kementerian PPB, dan PMP akan segera berangkat ke prajurit yang masih di sana, Jenderal, yang masih dirawat seperti apa kondisinya, masih dalam? sudah ada di rumah sakit, sudah dirawat dengan baik, dan kita doakan semuanya cepat sembuh. Almarhum naik pangkat Jenderal. Semuanya kan kita KPMP-kan. Siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Udah diangkat. Gimana? Halo?
teman-teman. Almarhum naik pangkat Jenderal. Semuanya kan kita KPMP-kan. Siap, siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Jadi begini tunggu sekitar ucapan yang disampaikan dari Panglima dan Jenderal. Wahyu RCTI ingat yuk waktunya. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Baik dan berkenan baik. Kakak yang juga aktif di TNI Angkatan Udara. Tadi Panglima TNI sempat berkunjung langsung ke lokasi ini, ke rumah duka, dan di sini dapat saya perlihatkan juga bahwa ini adalah Suasana duka cita menyelimuti rumah keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi, Jawa Barat, setelah kabar gugurnya prajurit TNI itu dalam misi perdamaian di Lebanon. Di mata keluarga, Zulmi bukan hanya seorang prajurit, melainkan juga anak yang saleh, penurut, dan menjadi kebanggaan keluarga hingga akhir hayatnya. Kabar duka dari Lebanon pertama kali diterima keluarga pada Senin, 30 Maret 2026, malam. Suasana santai di rumah sederhana keluarga Zulmi dan istrinya mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Keluarga sempat tidak percaya hingga akhirnya kepastian kabar gugurnya Kapten Zulmi diterima pada Selasa, 31 Maret 2026, sore. Kapten Infanteri Zulmi gugur dalam tugas di usia 33 tahun. Ia merupakan bagian dari East Mobile Reserve, SEMR, dan meninggal saat mengawal konvoi kendaraan Unifil di wilayah Lebanon Selatan. Sejak Selasa malam, pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Jumlah pelayat semakin ramai pada Rabu siang. Karangan bunga dari sejumlah tokoh publik berderet hingga menutupi pagar rumah tetangga almarhum. Keluarga kini masih menunggu kepastian rencana pemulangan jenazah Kapten Zulmi dari Lebanon ke Indonesia. Rencananya, jasad ayah dua anak itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Di mata keluarga, Zulmi dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan religius. Hal itu disaksikan keluarga yang melihat bagaimana tumbuh kembang Zulmi sedari kecil. Kakak sepupunya, Risman Effendi, mengatakan almarhum merupakan sosok anak dan adik yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, dia sosok adik dan anak yang sampai detik terakhirnya sangat jadi kebanggaan kami di keluarga ya. Dia ini memang saleh, selalu bicara soal agama. Makanya, kami sangat kehilangan, ucap Risman di rumah duka, Rabu, 1 April 2026. Zulmi menempuh pendidikan dasar di Kota Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cimahi dan SMAN 3 Cimahi. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mendaftar akademi militer dan langsung lolos pada percobaan pertama. Mungkin karena orang tuanya TNI, kemudian kakaknya juga di AU, dia lalu termotivasi daftar TNI. Dia Akmil 2015, sejak awal dinas di Kopassus Grup 2 Para Komando, dinas di Lebanon baru kali ini, kata Risman. Selama bertugas sebagai bagian dari Satgas TNI Kongas CCS Unifil sejak sekitar 1 tahun terakhir,
Zulmi disebut selalu menyempatkan diri mengabari keluarga di rumah. Terakhir kirim foto sama rekannya di sana. Ya kalau komunikasi dia tanya keluarga di sini bagaimana, terus selalu minta didoakan sama keluarga, tutur Risman. Dia enggak pernah mengeluh, melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin dia enggak cerita sepenuhnya bagaimana kondisi dia di sana, ucap Risman. Keluarga sebenarnya sempat khawatir dengan kondisi keamanan di Lebanon setelah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi, masa tugas Zulmi sebagai Satgas Perdamaian UNIFIL sebenarnya akan berakhir pada April mendatang. Jadi, adik saya ini sudah setahun dinas jadi Satgas Perdamaian, bulan depan itu tugasnya selesai. Kami sekeluarga sudah ikhlas, semoga adik kami diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Risman. Kenangan baik tentang sosok Kapten Zulmi juga datang dari tetangganya, Rusmin. Ketua RT di lingkungan rumah orang tua Zulmi itu mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Ya dia terkenal baik di sini, saleh, enggak macem-macem, pintar juga anaknya. Ya kami sebagai tetangga tentunya sangat kehilangan, sebut Rusmin. Sebagai orang yang harus dekat dengan warga, Rusmin mengenal betul bagaimana Zulmi menjadi kebanggaan akan terlibat di misi kemanusiaan baik di keluarga maupun tetangganya. Seingat saya di lingkungan ini yang jadi TNI, apalagi sampai jadi Satgas PBB itu cuma dari keluarga Pak Iskandar, orang tua Kapten Zulmi, ucap Rusmin. Sosok Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini di mata keluarga. Jadi disampaikan tadi bahwa tugas di Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama istrinya Evi Sophia Indra melayat ke rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Agus menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyebut almarhum sebagai prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan misi perdamaian. Agus menegaskan negara akan memenuhi hak-hak almarhum dan juga 2 prajurit TNI lainnya yang gugur. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait suasana terkini di rumah duka prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kami telah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Rahmat, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik Iraka dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di rumah duka, tepatnya di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, melaporkan bagaimana situasi terkini di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Dapat saya sampaikan bahwa tadi Panglima TNI sudah melakukan takziah atau melayat ke rumah duka ini. Panglima TNI tiba di lokasi bersama sang istri sekitar pukul 12.48 dan langsung masuk ke rumah duka dan bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan rasa belasungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya atau gugurnya Kapten Zulmi pada misi perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah melakukan kunjungan atau melayat di rumah duka, Panglima TNI menyampaikan bahwa negara TNI akan memenuhi hak-hak dari almarhum bersama 2 prajurit lain yang turut gugur di Lebanon, seperti tunjangan hingga memberikan beasiswa terhadap terhadap keluarga dan anak yang ditinggalkan. Saya dapat sampaikan juga bahwa Zulmi ini merupakan keluarga militer, begitu, di mana ayahnya merupakan pensiunan TNI dan sang kakak juga saat ini masih aktif sebagai TNI di Matra Angkatan Udara.
pihak keluarga saat ini masih menunggu proses pemulangan almarhum Zulmi yang saat ini masih berlangsung prosesnya dari Libanon ke Indonesia. Memang tadi Panglima TNI mengatakan bahwa eh, kedatangan atau proses pemulangan almarhum Zulmi ini akan berlangsung sekitar 2 hari ke depan, dan proses Panglima TNI menjamin proses pemulangan akan dilakukan secepat mungkin. Dan dapat saya laporkan juga bahwa Kapten Zulmi ini, almarhum Kapten Zulmi ini akan tiba di Jakarta, kemudian dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra di Kota Bandung. Begitu Iraka, laporan sementara dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Dan keluar dari Panglima izin buka dan tapi jadi Sedikit Panglima. Terima kasih. ibu bisa menjadi warga kamu kalau harus serap sini ya ini nih taruh ini lagi teruskan audio nih tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB dan seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri juga 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah itu juga akan kita perhatikan nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan kedua untuk melalui KMP Informasi terakhir ini Jenderal untuk pemulangan sendiri gimana Jenderal? akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia yang diurus oleh Pemerintah PPP, dan PPP akan segera berangkat ke prajurit yang masih di sana, Jenderal, yang masih dirawat seperti apa kondisinya, masih dalam? masih ada di rumah sakit, sudah dirawat dengan baik, dan kita doakan semuanya cepat. Almarhum naik pangkat, Indra. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Udah diangkat nih. Gimana? Halo? Ini dia teman-teman. Almarhum naik pangkat, Indra. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Jadi begini tuh sekitar ucapan yang disampaikan dari Panglima dan Jenderal. Wahyu, RCT, ingat yuk, waktu masih mundur. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih. baik dan berkenan seluruh Kakak yang juga aktif di TNI Angkatan Udara. Tadi Panglima TNI sempat berkunjung langsung ke lokasi ini, ke rumah duka, dan di sini dapat saya perlihatkan juga bahwa ini adalah
Suasana duka cita menyelimuti rumah keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi, Jawa Barat, setelah kabar gugurnya prajurit TNI itu dalam misi perdamaian di Lebanon. Di mata keluarga, Zulmi bukan hanya seorang prajurit, melainkan juga anak yang saleh, penurut, dan menjadi kebanggaan keluarga hingga akhir hayatnya. Kabar duka dari Lebanon pertama kali diterima keluarga pada Senin, 30 Maret 2026, malam. Suasana santai di rumah sederhana keluarga Zulmi dan istrinya mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Keluarga sempat tidak percaya hingga akhirnya kepastian kabar gugurnya Kapten Zulmi diterima pada Selasa, 31 Maret 2026, sore. Kapten Infanteri Zulmi gugur dalam tugas di usia 33 tahun. Ia merupakan bagian dari East Mobile Reserve, SEMR, dan meninggal saat mengawal konvoi kendaraan Unifil di wilayah Lebanon Selatan. Sejak Selasa malam, pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Jumlah pelayat semakin ramai pada Rabu siang. Karangan bunga dari sejumlah tokoh publik berderet hingga menutupi pagar rumah tetangga almarhum. Keluarga kini masih menunggu kepastian rencana pemulangan jenazah Kapten Zulmi dari Lebanon ke Indonesia. Rencananya, jasad ayah dua anak itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Di mata keluarga, Zulmi dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan religius. Hal itu disaksikan keluarga yang melihat bagaimana tumbuh kembang Zulmi sedari kecil. Kakak sepupunya, Risman Effendi, mengatakan almarhum merupakan sosok anak dan adik yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, dia sosok adik dan anak yang sampai detik terakhirnya sangat jadi kebanggaan kami di keluarga ya. Dia ini memang saleh, selalu bicara soal agama. Makanya, kami sangat kehilangan, ucap Risman di rumah duka, Rabu, 1 April 2026. Zulmi menempuh pendidikan dasar di Kota Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cimahi dan SMAN 3 Cimahi. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mendaftar akademi militer dan langsung lolos pada percobaan pertama. Mungkin karena orang tuanya TNI, kemudian kakaknya juga di AU, dia lalu termotivasi daftar TNI. Dia Akmil 2015, sejak awal dinas di Kopassus Grup 2 Para Komando, dinas di Lebanon baru kali ini, kata Risman. Selama bertugas sebagai bagian dari Satgas TNI Kongas CCS Unifil sejak sekitar 1 tahun terakhir, Zulmi disebut selalu menyempatkan diri mengabari keluarga di rumah. Terakhir kirim foto sama rekannya di sana. Ya, kalau komunikasi dia tanya keluarga di sini bagaimana, terus selalu minta didoakan sama keluarga, tutur Risman. Dia enggak pernah mengeluh, melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin dia enggak cerita sepenuhnya bagaimana kondisi dia di sana, ucap Risman. Keluarga sebenarnya sempat khawatir dengan kondisi keamanan di Lebanon setelah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi, masa tugas Zulmi sebagai Satgas Perdamaian Unifil sebenarnya akan berakhir pada April mendatang. Jadi, adik saya ini sudah setahun dinas jadi Satgas Perdamaian, bulan depan itu tugasnya selesai. Kami sekeluarga sudah ikhlas, semoga adik kami diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Risman. Kenangan baik tentang sosok Kapten Zulmi juga datang dari tetangganya, Rusmin. Ketua RT di lingkungan rumah orang tua Zulmi itu mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Ya, dia terkenal baik di sini. Saleh, enggak macem-macem, pintar juga anaknya. Ya, kami sebagai tetangga tentunya sangat kehilangan, sebut Rusmin. Sebagai orang yang harus dekat dengan warga, Rusmin mengenal betul bagaimana Zulmi menjadi kebanggaan akan terlibat di misi kemanusiaan baik di keluarga maupun tetangganya.
Seingat saya di lingkungan ini yang jadi TNI, apalagi sampai jadi Satgas PBB itu cuma dari keluarga Pak Iskandar, orang tua Kapten Zulmi, ucap Rusmin. Sosok Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini di mata keluarga. Jadi disampaikan tadi bahwa tugas di Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama istrinya Evi Sophia Indra melayat ke rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Agus menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyebut almarhum sebagai prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan misi perdamaian. Agus menegaskan negara akan memenuhi hak-hak almarhum dan juga 2 prajurit TNI lainnya yang gugur. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait suasana terkini di rumah duka prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kami telah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Rahmat, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik Iraka dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di rumah duka, tepatnya di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, melaporkan bagaimana situasi terkini di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Dapat saya sampaikan bahwa tadi Panglima TNI sudah melakukan takziah atau melayat ke rumah duka ini. Panglima TNI tiba di lokasi bersama sang istri sekitar pukul 12.48 dan langsung masuk ke rumah duka dan bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan rasa belasungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya atau gugurnya Kapten Zulmi pada misi perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah melakukan kunjungan atau melayat di rumah duka, Panglima TNI menyampaikan bahwa negara TNI akan memenuhi hak-hak dari almarhum bersama 2 prajurit lain yang turut gugur di Lebanon, seperti tunjangan hingga memberikan beasiswa terhadap terhadap keluarga dan anak yang ditinggalkan. Saya dapat sampaikan juga bahwa Zulmi ini merupakan keluarga militer, begitu, di mana ayahnya merupakan pensiunan TNI dan sang kakak juga saat ini masih aktif sebagai TNI di Matra Angkatan Udara. Pihak keluarga saat ini masih menunggu proses pemulangan almarhum Zulmi yang saat ini masih berlangsung prosesnya dari Lebanon ke Indonesia. Memang tadi Panglima TNI mengatakan bahwa kedatangan atau proses pemulangan almarhum Zulmi ini akan berlangsung sekitar 2 hari ke depan, dan proses Panglima TNI menjamin proses pemulangan akan dilakukan secepat mungkin. Dan dapat saya laporkan juga bahwa Kapten Zulmi ini, almarhum Kapten Zulmi ini akan tiba di Jakarta, kemudian dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra di Kota Bandung. Begitu Iraka, laporan sementara dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar, atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Dan keluar dari Panglima izin dan api sedikit Panglima. Terima kasih. Yang terhormat, Indonesia menjadi warga Kesatuan Nasional. kamu kalau serap sini. Berduka cita mendalam. Ya ini nih, taruh ini lagi teruskan. Prajurit terbaik yang sedang melaksanakan Audio nih. misi perdamaian di Lebanon. Tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada
prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB dan seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri juga 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah itu juga akan kita perhatikan sampai nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan juga tabungan dari dua itu melalui KMP dari Sebenarnya. Informasi Terakhir nih Jenderal, untuk pemulangan sendiri gimana Jenderal? Akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia yang diurus oleh Kementerian PPP, dan PPP akan segera berangkat ke prajurit yang masih di sana, Jenderal, yang masih dirawat seperti apa kondisinya, masih dalam? sudah ada di rumah sakit, sudah dirawat dengan baik, dan kita doakan kemarin cepat. Almarhum naik pangkat, Jenderal. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap, siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Udah diangkat nih. Gimana? Halo? Ini dia teman-teman. Almarhum naik pangkat, Jenderal. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap, siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Jadi ini tunggu sekitar ucapan dan disampaikan dari Panglima dan Wahyu RCT. Ingat yuk waktunya. Mundur. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Baik dan berkenan baik. Kakak yang juga aktif di TNI Angkatan Udara. Tadi Panglima TNI sempat berkunjung langsung ke lokasi ini, ke rumah duka, dan di sini dapat saya perlihatkan juga bahwa ini adalah Suasana duka cita menyelimuti rumah keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi, Jawa Barat, setelah kabar gugurnya prajurit TNI itu dalam misi perdamaian di Lebanon. Di mata keluarga, Zulmi bukan hanya seorang prajurit, melainkan juga anak yang saleh, penurut, dan menjadi kebanggaan keluarga hingga akhir hayatnya. Kabar duka dari Lebanon pertama kali diterima keluarga pada Senin, 30 Maret 2026, malam. Suasana santai di rumah sederhana keluarga Zulmi dan istrinya mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Keluarga sempat tidak percaya hingga akhirnya kepastian kabar gugurnya Kapten Zulmi diterima pada Selasa, 31 Maret 2026, sore. Kapten Infanteri Zulmi gugur dalam tugas di usia 33 tahun. Ia merupakan bagian dari East Mobile Reserve, SEMR, dan meninggal saat mengawal konvoi kendaraan Unifil di wilayah Lebanon Selatan. Sejak Selasa malam, pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Jumlah pelayat semakin ramai pada Rabu siang. Karangan bunga dari sejumlah tokoh publik berderet hingga menutupi pagar rumah tetangga almarhum. Keluarga kini masih menunggu kepastian rencana pemulangan jenazah Kapten Zulmi dari Lebanon ke Indonesia. Rencananya,
Jasad ayah dua anak itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Di mata keluarga, Zulmi dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan religius. Hal itu disaksikan keluarga yang melihat bagaimana tumbuh kembang Zulmi sedari kecil. Kakak sepupunya, Risman Effendi, mengatakan almarhum merupakan sosok anak dan adik yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, dia sosok adik dan anak yang sampai detik terakhirnya sangat jadi kebanggaan kami di keluarga ya. Dia ini memang saleh, selalu bicara soal agama. Makanya, kami sangat kehilangan, ucap Risman di rumah duka, Rabu, 1 April 2026. Zulmi menempuh pendidikan dasar di Kota Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cimahi dan SMAN 3 Cimahi. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mendaftar Akademi Militer dan langsung lolos pada percobaan pertama. Mungkin karena orang tuanya TNI, kemudian kakaknya juga di AU, dia lalu termotivasi daftar TNI. Dia Akmil 2015, sejak awal dinas di Kopassus Grup 2 Para Komando, dinas di Lebanon baru kali ini, kata Risman. Selama bertugas sebagai bagian dari Satgas TNI Kongas CCS Unifil sejak sekitar 1 tahun terakhir, Zulmi disebut selalu menyempatkan diri mengabari keluarga di rumah. Terakhir kirim foto sama rekannya di sana. Ya, kalau komunikasi dia tanya keluarga di sini bagaimana, terus selalu minta didoakan sama keluarga, tutur Risman. Dia enggak pernah mengeluh, melaksanakan tugasnya dengan baik. Mungkin dia enggak cerita sepenuhnya bagaimana kondisi dia di sana, ucap Risman. Keluarga sebenarnya sempat khawatir dengan kondisi keamanan di Lebanon setelah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi, masa tugas Zulmi sebagai Satgas Perdamaian Unifil sebenarnya akan berakhir pada April mendatang. Jadi, adik saya ini sudah setahun dinas jadi Satgas Perdamaian, bulan depan itu tugasnya selesai. Kami sekeluarga sudah ikhlas, semoga adik kami diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Risman. Kenangan baik tentang sosok Kapten Zulmi juga datang dari tetangganya, Rusmin. Ketua RT di lingkungan rumah orang tua Zulmi itu mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Ya, dia terkenal baik di sini. Saleh, enggak macem-macem, pintar juga anaknya. Ya, kami sebagai tetangga tentunya sangat kehilangan, sebut Rusmin. Sebagai orang yang harus dekat dengan warga, Rusmin mengenal betul bagaimana Zulmi menjadi kebanggaan akan terlibat di misi kemanusiaan baik di keluarga maupun tetangganya. Seingat saya di lingkungan ini yang jadi TNI, apalagi sampai jadi Satgas PBB itu cuma dari keluarga Pak Iskandar, orang tua Kapten Zulmi, ucap Rusmin. Sosok Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini di mata keluarga. Jadi disampaikan tadi bahwa tugas di Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama istrinya Evi Sophia Indra melayat ke rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Agus menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyebut almarhum sebagai prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan misi perdamaian. Agus menegaskan negara akan memenuhi hak-hak almarhum dan juga 2 prajurit TNI lainnya yang gugur. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait suasana terkini di rumah duka prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kami telah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Rahmat, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik Iraka dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di rumah duka,
tepatnya di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, melaporkan bagaimana situasi terkini di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Dapat saya sampaikan bahwa tadi Panglima TNI sudah melakukan takziah atau melayat ke rumah duka ini. Panglima TNI tiba di lokasi bersama sang istri sekitar pukul 12.48 dan langsung masuk ke rumah duka dan bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya atau gugurnya Kapten Zulmi pada misi perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah melakukan kunjungan atau melayat di rumah duka, Panglima TNI menyampaikan bahwa negara TNI akan memenuhi hak-hak dari almarhum bersama 2 penduduk lain yang turut gugur di Lebanon, seperti tunjangan hingga memberikan beasiswa terhadap anak terhadap keluarga dan anak yang ditinggalkan. Saya sampaikan juga bahwa Zulmi ini merupakan keluarga militer, begitu, di mana ayahnya merupakan pensiunan TNI dan sang kakak juga saat ini masih aktif sebagai TNI di Matra Angkatan Udara. Pihak keluarga saat ini masih menunggu proses pemulangan almarhum Zulmi yang saat ini masih berlangsung prosesnya dari Lebanon ke Indonesia. Memang tadi Panglima TNI mengatakan bahwa kedatangan atau proses pemulangan almarhum Zulmi ini akan berlangsung sekitar 2 hari ke depan, dan proses Panglima TNI menjamin proses pemulangan akan dilakukan secepat mungkin. Dan dapat saya laporkan juga bahwa almarhum Kapten Zulmi ini akan tiba di Jakarta, kemudian dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra di Kota Bandung. Begitu Iraka, laporan sementara dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Dan keluar dari Panglima ingin membuka dan tapi Sedikit Panglima, terima kasih. kamu kalau harus serap sini. Ya ini nih, taruh ini lagi sekarang. Audio nih. Tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB dan seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri juga 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah itu juga akan kita perhatikan sampai nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan dari luar itu melalui PMP dari sebelumnya. Informasi Terakhir Jenderal, untuk pemulangan sendiri gimana Jenderal? Akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia yang diurus oleh pemerintah PPP, dan PMP akan segera berangkat ke sana. prajurit yang masih di sana, Jenderal, yang masih dirawat seperti apa kondisinya, masih dalam? Masih ada di rumah sakit, sudah dirawat dengan baik, dan kita doakan semuanya cepat. Almarhum naik pangkat, Jenderal. Semuanya akan kita KPMP kan. Siap, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Udah diangkat. Gimana? Halo?
juga teman-teman. Almarhum naik pangkat Jenderal. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Jadi ditunggu sekitar ucapan yang disampaikan dari Panglima dan dari Panglima. Wahyu, RCTI. Ingat yuk, waktu nanti. Mundur. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Baik dan berkenan baik seluruh anggota. Kakak yang juga aktif di TNI Angkatan Udara. Tadi Panglima TNI sempat berkunjung langsung ke lokasi ini, ke rumah duka, dan di sini dapat saya perlihatkan juga bahwa ini adalah Suasana duka cita menyelimuti rumah keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi, Jawa Barat, setelah kabar gugurnya prajurit TNI itu dalam misi perdamaian di Lebanon. Di mata keluarga, Zulmi bukan hanya seorang prajurit, melainkan juga anak yang saleh, penurut, dan menjadi kebanggaan keluarga hingga akhir hayatnya. Kabar duka dari Lebanon pertama kali diterima keluarga pada Senin, 30 Maret 2026, malam. Suasana santai di rumah sederhana keluarga Zulmi dan istrinya mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Keluarga sempat tidak percaya hingga akhirnya kepastian kabar gugurnya Kapten Zulmi diterima pada Selasa, 31 Maret 2026, sore. Kapten Infanteri Zulmi gugur dalam tugas di usia 33 tahun. Ia merupakan bagian dari East Mobile Reserve, SEMR, dan meninggal saat mengawal konvo kendaraan Unifil di wilayah Lebanon Selatan. Sejak Selasa malam, pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Jumlah pelayat semakin ramai pada Rabu siang. Karangan bunga dari sejumlah tokoh publik berderet hingga menutupi pagar rumah tetangga almarhum. Keluarga kini masih menunggu kepastian rencana pemulangan jenazah Kapten Zulmi dari Lebanon ke Indonesia. Rencananya, jasad ayah dua anak itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Di mata keluarga, Zulmi dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan religius. Hal itu disaksikan keluarga yang melihat bagaimana tumbuh kembang Zulmi sedari kecil. Kakak sepupunya, Risman Effendi, mengatakan almarhum merupakan sosok anak dan adik yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, dia sosok adik dan anak yang sampai detik terakhirnya sangat jadi kebanggaan kami di keluarga ya. Dia ini memang saleh, selalu bicara soal agama. Makanya, kami sangat kehilangan, ucap Risman di rumah duka, Rabu, 1 April 2026. Zulmi menempuh pendidikan dasar di Kota Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cimahi dan SMAN 3 Cimahi. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mendaftar akademi militer dan langsung lolos pada percobaan pertama. Mungkin karena orang tuanya TNI, kemudian kakaknya juga di AU, dia lalu termotivasi daftar TNI. Dia Akmil 2015, sejak awal dinas di Kopassus Grup 2 Para Komando, dinas di Lebanon baru kali ini, kata Risman. Selama bertugas sebagai bagian dari Satgas TNI Kongas CCS Unifil sejak sekitar 1 tahun terakhir,
Zulmi disebut selalu menyempatkan diri mengabari keluarga di rumah. Terakhir kirim foto sama rekannya di sana. Ya kalau komunikasi dia tanya keluarga di sini bagaimana, terus selalu minta didoakan sama keluarga, tutur Risman. Dia enggak pernah mengeluh, melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin dia enggak cerita sepenuhnya bagaimana kondisi dia di sana, ucap Risman. Keluarga sebenarnya sempat khawatir dengan kondisi keamanan di Lebanon setelah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi, masa tugas Zulmi sebagai Satgas Perdamaian UNIFIL sebenarnya akan berakhir pada April mendatang. Jadi, adik saya ini sudah setahun dinas jadi Satgas Perdamaian, bulan depan itu tugasnya selesai. Kami sekeluarga sudah ikhlas, semoga adik kami diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Risman. Kenangan baik tentang sosok Kapten Zulmi juga datang dari tetangganya, Rusmin. Ketua RT di lingkungan rumah orang tua Zulmi itu mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Ya dia terkenal baik di sini, saleh, enggak macem-macem, pintar juga anaknya. Ya kami sebagai tetangga tentunya sangat kehilangan, sebut Rusmin. Sebagai orang yang harus dekat dengan warga, Rusmin mengenal betul bagaimana Zulmi menjadi kebanggaan akan terlibat di misi kemanusiaan baik di keluarga maupun tetangganya. Seingat saya di lingkungan ini yang jadi TNI, apalagi sampai jadi Satgas PBB itu cuma dari keluarga Pak Iskandar, orang tua Kapten Zulmi, ucap Rusmin. Sosok Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini di mata keluarga. Jadi disampaikan tadi bahwa tugas di Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama istrinya Evi Sophia Indra melayat ke rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Agus menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyebut almarhum sebagai prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan misi perdamaian. Agus menegaskan negara akan memenuhi hak-hak almarhum dan juga 2 prajurit TNI lainnya yang gugur. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait suasana terkini di rumah duka prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kami telah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Rahmat, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik Iraka dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di rumah duka, tepatnya di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipagaran, Kota Cimahi, melaporkan bagaimana situasi terkini di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Dapat saya sampaikan bahwa tadi Panglima TNI sudah melakukan takziah atau melayat ke rumah duka ini. Panglima TNI tiba di lokasi bersama sang istri sekitar pukul 12.48 dan langsung masuk ke rumah duka dan bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya atau gugurnya Kapten Zulmi pada misi perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah melakukan kunjungan atau melayat di rumah duka, Panglima TNI menyampaikan bahwa negara TNI akan memenuhi hak-hak dari almarhum bersama 2 prajurit lain yang turut gugur di Lebanon, seperti tunjangan hingga memberikan beasiswa terhadap terhadap keluarga dan anak yang ditinggalkan. Saya dapat sampaikan juga bahwa Zulmi ini merupakan keluarga militer, begitu, di mana ayahnya merupakan pensiunan TNI dan sang kakak juga saat ini masih aktif sebagai TNI di Matra Angkatan Udara.
pihak keluarga saat ini masih menunggu proses pemulangan almarhum Zulmi yang saat ini masih berlangsung prosesnya dari Libanon ke Indonesia. Memang tadi Panglima TNI mengatakan bahwa kedatangan atau proses pemulangan almarhum Zulmi ini akan berlangsung sekitar 2 hari ke depan, dan proses Panglima TNI menjamin proses pemulangan akan dilakukan secepat mungkin. Dan dapat saya laporkan juga bahwa Kapten Zulmi ini, almarhum Kapten Zulmi ini akan tiba di Jakarta, kemudian dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra di Kota Bandung. Begitu Iraka, laporan sementara dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Dan keluar dari Panglima izin buka dan kami janji Sedikit Panglima. Terima kasih. keluarga. Kamu kalau serap sini. Ya ini nih, taruh ini lagi buskan. Audio nih. Tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB dan seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri juga 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah itu juga akan kita perhatikan nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan kedua itu melalui PMP dari sendiri. Informasi Terakhir ini Jenderal, untuk pemulangan sendiri gimana Jenderal? Akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia yang diurus oleh pemerintah PBB, dan PMP akan segera berangkat ke sana. prajurit yang masih di sana, Jenderal, yang masih dirawat seperti apa kondisinya masih dalam? Sudah ada di rumah sakit, sudah dirawat dengan baik, dan kita doakan semuanya cepat pulih. Almarhum naik pangkat, Indra. Semuanya kan kita KPMP kan. Siap, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Udah diangkat gimana? Halo? Almarhum naik pangkat, Indra. Semuanya kan kita KPMP kan. Siap, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Jadi begini tuh sekitar ucapan yang disampaikan dari Panglima dan dari Jenderal. Wahyu, RCTI. Ingat yuk, waktu masih mundur. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih. Baik dan berkenan baik. Kakak yang juga aktif di TNI Angkatan Udara. Tadi Panglima TNI sempat berkunjung langsung ke lokasi ini, ke rumah duka, dan di sini dapat saya perlihatkan juga bahwa ini adalah
Suasana duka cita menyelimuti rumah keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi, Jawa Barat, setelah kabar gugurnya prajurit TNI itu dalam misi perdamaian di Lebanon. Di mata keluarga, Zulmi bukan hanya seorang prajurit, melainkan juga anak yang saleh, penurut, dan menjadi kebanggaan keluarga hingga akhir hayatnya. Kabar duka dari Lebanon pertama kali diterima keluarga pada Senin, 30 Maret 2026, malam. Suasana santai di rumah sederhana keluarga Zulmi dan istrinya mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Keluarga sempat tidak percaya hingga akhirnya kepastian kabar gugurnya Kapten Zulmi diterima pada Selasa, 31 Maret 2026, sore. Kapten Infanteri Zulmi gugur dalam tugas di usia 33 tahun. Ia merupakan bagian dari East Mobile Reserve, SEMR, dan meninggal saat mengawal konvoi kendaraan Unifil di wilayah Lebanon Selatan. Sejak Selasa malam, pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Jumlah pelayat semakin ramai pada Rabu siang. Karangan bunga dari sejumlah tokoh publik berderet hingga menutupi pagar rumah tetangga almarhum. Keluarga kini masih menunggu kepastian rencana pemulangan jenazah Kapten Zulmi dari Lebanon ke Indonesia. Rencananya, jasad ayah dua anak itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Di mata keluarga, Zulmi dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan religius. Hal itu disaksikan keluarga yang melihat bagaimana tumbuh kembang Zulmi sedari kecil. Kakak sepupunya, Risman Effendi, mengatakan almarhum merupakan sosok anak dan adik yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, dia sosok adik dan anak yang sampai detik terakhirnya sangat jadi kebanggaan kami di keluarga ya. Dia ini memang saleh, selalu bicara soal agama. Makanya, kami sangat kehilangan, ucap Risman di rumah duka, Rabu, 1 April 2026. Zulmi menempuh pendidikan dasar di Kota Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cimahi dan SMAN 3 Cimahi. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mendaftar akademi militer dan langsung lolos pada percobaan pertama. Mungkin karena orang tuanya TNI, kemudian kakaknya juga di AU, dia lalu termotivasi daftar TNI. Dia Akmil 2015, sejak awal dinas di Kopassus Grup 2 Para Komando, dinas di Lebanon baru kali ini, kata Risman. Selama bertugas sebagai bagian dari Satgas TNI Kongas CCS Unifil sejak sekitar 1 tahun terakhir, Zulmi disebut selalu menyempatkan diri mengabari keluarga di rumah. Terakhir kirim foto sama rekannya di sana. Ya, kalau komunikasi dia tanya keluarga di sini bagaimana, terus selalu minta didoakan sama keluarga, tutur Risman. Dia enggak pernah mengeluh, melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin dia enggak cerita sepenuhnya bagaimana kondisi dia di sana, ucap Risman. Keluarga sebenarnya sempat khawatir dengan kondisi keamanan di Lebanon setelah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi, masa tugas Zulmi sebagai Satgas Perdamaian Unifil sebenarnya akan berakhir pada April mendatang. Jadi, adik saya ini sudah setahun dinas jadi Satgas Perdamaian, bulan depan itu tugasnya selesai. Kami sekeluarga sudah ikhlas, semoga adik kami diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Risman. Kenangan baik tentang sosok Kapten Zulmi juga datang dari tetangganya, Rusmin. Ketua RT di lingkungan rumah orang tua Zulmi itu mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Ya, dia terkenal baik di sini. Saleh, enggak macem-macem, pintar juga anaknya. Ya, kami sebagai tetangga tentunya sangat kehilangan, sebut Rusmin. Sebagai orang yang harus dekat dengan warga, Rusmin mengenal betul bagaimana Zulmi menjadi kebanggaan akan terlibat di misi kemanusiaan baik di keluarga maupun tetangganya.
Seingat saya di lingkungan ini yang jadi TNI, apalagi sampai jadi Satgas PBB itu cuma dari keluarga Pak Iskandar, orang tua Kapten Zulmi, ucap Rusmin. Sosok Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini di mata keluarga. Jadi disampaikan tadi bahwa tugas di Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama istrinya Evi Sophia Indra melayat ke rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Agus menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyebut almarhum sebagai prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan misi perdamaian. Agus menegaskan negara akan memenuhi hak-hak almarhum dan juga 2 prajurit TNI lainnya yang gugur. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait suasana terkini di rumah duka prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kami telah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Rahmat, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik Iraka dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di rumah duka, tepatnya di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, melaporkan bagaimana situasi terkini di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Dapat saya sampaikan bahwa tadi Panglima TNI sudah melakukan takziah atau melayat ke rumah duka ini. Panglima TNI tiba di lokasi bersama sang istri sekitar pukul 12.48 dan langsung masuk ke rumah duka dan bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan rasa belasungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya atau gugurnya Kapten Zulmi pada misi perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah melakukan kunjungan atau melayat di rumah duka, Panglima TNI menyampaikan bahwa negara TNI akan memenuhi hak-hak dari almarhum bersama 2 prajurit lain yang turut gugur di Lebanon, seperti tunjangan hingga memberikan beasiswa terhadap terhadap keluarga dan anak yang ditinggalkan. Saya dapat sampaikan juga bahwa Zulmi ini merupakan keluarga militer, begitu, di mana ayahnya merupakan pensiunan TNI dan sang kakak juga saat ini masih aktif sebagai TNI di Matra Angkatan Udara. Pihak keluarga saat ini masih menunggu proses pemulangan almarhum Zulmi yang saat ini masih berlangsung prosesnya dari Lebanon ke Indonesia. Memang tadi Panglima TNI mengatakan bahwa kedatangan atau proses pemulangan almarhum Zulmi ini akan berlangsung sekitar 2 hari ke depan, dan proses Panglima TNI menjamin proses pemulangan akan dilakukan secepat mungkin. Dan dapat saya laporkan juga bahwa Kapten Zulmi ini, almarhum Kapten Zulmi ini akan tiba di Jakarta, kemudian dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra di Kota Bandung. Begitu Iraka, laporan sementara dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Dan keluar dari Panglima izin buka dan Sedikit Panglima. Terima kasih. Kamu keluar serap. Sini. Ya ini nih, taruh ini lagi teruskan. Audio nih. Tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada
prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB dan seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri juga 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah itu juga akan kita perhatikan sampai nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan dari dua maupun dari PMK dari segi Informasi Terakhir ini Jenderal, untuk pemulangan sendiri gimana Jenderal? akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia yang diurus oleh Kementerian PPP, dan PMK akan segera berangkat ke prajurit yang masih di sana, Jenderal, yang masih dirawat seperti apa kondisinya, masih dalam? sudah ada di rumah sakit, sudah dirawat dengan baik, dan kita doakan semuanya cepat pulih. Almarhum naik pangkat Jenderal. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap, siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Udah diangkat nih. Gimana? Halo? Ini dia teman-teman. Almarhum naik pangkat Jenderal. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap, siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Jadi itu sekitar ucapan yang disampaikan dari Panglima dan Jenderal. Wahyu, RCT, ingat yuk waktunya. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Kakak yang juga aktif di TNI Angkatan Udara. Tadi Panglima TNI sempat berkunjung langsung ke lokasi ini, ke rumah duka, dan di sini dapat saya perlihatkan juga bahwa ini adalah Suasana duka cita menyelimuti rumah keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi, Jawa Barat, setelah kabar gugurnya prajurit TNI itu dalam misi perdamaian di Lebanon. Di mata keluarga, Zulmi bukan hanya seorang prajurit, melainkan juga anak yang saleh, penurut, dan menjadi kebanggaan keluarga hingga akhir hayatnya. Kabar duka dari Lebanon pertama kali diterima keluarga pada Senin, 30 Maret 2026, malam. Suasana santai di rumah sederhana keluarga Zulmi dan istrinya mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Keluarga sempat tidak percaya hingga akhirnya kepastian kabar gugurnya Kapten Zulmi diterima pada Selasa, 31 Maret 2026, sore. Kapten Infanteri Zulmi gugur dalam tugas di usia 33 tahun. Ia merupakan bagian dari East Mobile Reserve, SEMR, dan meninggal saat mengawal konvoi kendaraan Unifil di wilayah Lebanon Selatan. Sejak Selasa malam, pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Jumlah pelayat semakin ramai pada Rabu siang. Karangan bunga dari sejumlah tokoh publik berderet hingga menutupi pagar rumah tetangga almarhum. Keluarga kini masih menunggu kepastian rencana pemulangan jenazah Kapten Zulmi dari Lebanon ke Indonesia. Rencananya,
Jasad ayah dua anak itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Di mata keluarga, Zulmi dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan religius. Hal itu disaksikan keluarga yang melihat bagaimana tumbuh kembang Zulmi sedari kecil. Kakak sepupunya, Risman Effendi, mengatakan almarhum merupakan sosok anak dan adik yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, dia sosok adik dan anak yang sampai detik terakhirnya sangat jadi kebanggaan kami di keluarga ya. Dia ini memang saleh, selalu bicara soal agama. Makanya, kami sangat kehilangan, ucap Risman di rumah duka, Rabu, 1 April 2026. Zulmi menempuh pendidikan dasar di Kota Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cimahi dan SMAN 3 Cimahi. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mendaftar akademi militer dan langsung lolos pada percobaan pertama. Mungkin karena orang tuanya TNI, kemudian kakaknya juga di AU, dia lalu termotivasi daftar TNI. Dia Akmil 2015, sejak awal dinas di Kopassus Grup 2 Para Komando, dinas di Lebanon baru kali ini, kata Risman. Selama bertugas sebagai bagian dari Satgas TNI Kongas CCS Unifil sejak sekitar 1 tahun terakhir, Zulmi disebut selalu menyempatkan diri mengabari keluarga di rumah. Terakhir kirim foto sama rekannya di sana. Ya, kalau komunikasi dia tanya keluarga di sini bagaimana, terus selalu minta didoakan sama keluarga, tutur Risman. Dia enggak pernah mengeluh, melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin dia enggak cerita sepenuhnya bagaimana kondisi dia di sana, ucap Risman. Keluarga sebenarnya sempat khawatir dengan kondisi keamanan di Lebanon setelah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi, masa tugas Zulmi sebagai Satgas Perdamaian Unifil sebenarnya akan berakhir pada April mendatang. Jadi, adik saya ini sudah setahun dinas jadi Satgas Perdamaian, bulan depan itu tugasnya selesai. Kami sekeluarga sudah ikhlas, semoga adik kami diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Risman. Kenangan baik tentang sosok Kapten Zulmi juga datang dari tetangganya, Rusmin. Ketua RT di lingkungan rumah orang tua Zulmi itu mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Ya, dia terkenal baik di sini. Saleh, enggak macem-macem, pintar juga anaknya. Ya, kami sebagai tetangga tentunya sangat kehilangan, sebut Rusmin. Sebagai orang yang harus dekat dengan warga, Rusmin mengenal betul bagaimana Zulmi menjadi kebanggaan akan terlibat di misi kemanusiaan baik di keluarga maupun tetangganya. Seingat saya di lingkungan ini yang jadi TNI, apalagi sampai jadi Satgas PBB itu cuma dari keluarga Pak Iskandar, orang tua Kapten Zulmi, ucap Rusmin. Sosok Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini di mata keluarga. Jadi disampaikan tadi bahwa tugas di Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama istrinya Evi Sophia Indra melayat ke rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Agus menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyebut almarhum sebagai prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan misi perdamaian. Agus menegaskan negara akan memenuhi hak-hak almarhum dan juga 2 prajurit TNI lainnya yang gugur. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait suasana terkini di rumah duka prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kami telah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Rahmat, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik Iraka dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di rumah duka
tepatnya di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, melaporkan bagaimana situasi terkini di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Dapat saya sampaikan bahwa tadi Panglima TNI sudah melakukan takziah atau melayat ke rumah duka ini. Panglima TNI tiba di lokasi bersama sang istri sekitar pukul 12.48 dan langsung masuk ke rumah duka dan bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya atau gugurnya Kapten Zulmi pada misi perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah melakukan kunjungan atau melayat di rumah duka, Panglima TNI menyampaikan bahwa eh, negara TNI akan memenuhi hak-hak eh, hak-hak dari almarhum bersama dua penduduk lain yang turut gugur di Lebanon, seperti tunjangan hingga memberikan beasiswa terhadap anak-anak terhadap keluarga dan anak yang ditinggalkan. Saya sampaikan juga bahwa Zulmi ini merupakan keluarga militer, begitu, di mana ayahnya merupakan pensiunan TNI dan sang kakak juga saat ini masih aktif sebagai TNI di Matra Angkatan Udara. Pihak keluarga saat ini masih menunggu proses pemulangan almarhum Zulmi yang saat ini masih berlangsung prosesnya dari Lebanon ke Indonesia. Memang tadi Pak Panglima TNI mengatakan bahwa kedatangan atau proses pemulangan almarhum Zulmi ini akan berlangsung sekitar 2 hari ke depan, dan proses Panglima TNI menjamin proses pemulangan akan dilakukan secepat mungkin. Dan dapat saya laporkan juga bahwa almarhum Kapten Zulmi ini akan tiba di Jakarta, kemudian dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra di Kota Bandung. Begitu Iraka, laporan sementara dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Dan keluar dari Panglima izin dan tapi jangan sedikit Panglima izin jenderal, makasih. Yang terhormat, Indonesia menjadi keluarga besar tentara nasional. kamu kalau serap sini Berduka cita yang mendalam. ya ini nih kalau ini lagi Sekarang prajurit terbaik yang sedang melaksanakan audio nih misi perdamaian di Lebanon. Tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB dan seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri juga 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah itu juga akan kita perhatikan sampai nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan dari dua itu melalui KMP Informasi terakhir nih Jenderal, untuk pemulangan sendiri gimana Jenderal? akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia yang diurus oleh pemerintah PPP, dan PPP akan segera berangkat ke prajurit yang masih di sana, Jenderal, yang masih dirawat seperti apa kondisinya, masih dalam? sudah ada di rumah sakit, sudah dirawat dengan baik, dan kita doakan kemarin cepat pulih. Almarhum naik pangkat Jenderal. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Udah diangkat nih. Gimana? Halo?
Almarhum naik pangkat Jenderal. Sebenarnya kan kita KPMP. Siap. Siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Jadi ditunggu sekitar ucapan dan disampaikan dari Panglima dan Wahyu RCTI. Ingat yuk waktunya. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Kakak yang juga aktif di TNI Angkatan Udara. Tadi Panglima TNI sempat berkunjung langsung ke lokasi ini, ke rumah duka, dan di sini dapat saya perlihatkan juga bahwa ini adalah Suasana duka cita menyelimuti rumah keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi, Jawa Barat, setelah kabar gugurnya prajurit TNI itu dalam misi perdamaian di Lebanon. Di mata keluarga, Zulmi bukan hanya seorang prajurit, melainkan juga anak yang saleh, penurut, dan menjadi kebanggaan keluarga hingga akhir hayatnya. Kabar duka dari Lebanon pertama kali diterima keluarga pada Senin, 30 Maret 2026, malam. Suasana santai di rumah sederhana keluarga Zulmi dan istrinya mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Keluarga sempat tidak percaya hingga akhirnya kepastian kabar gugurnya Kapten Zulmi diterima pada Selasa, 31 Maret 2026, sore. Kapten Infanteri Zulmi gugur dalam tugas di usia 33 tahun. Ia merupakan bagian dari East Mobile Reserve, SEMR, dan meninggal saat mengawal konvo kendaraan Unifil di wilayah Lebanon Selatan. Sejak Selasa malam, pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Jumlah pelayat semakin ramai pada Rabu siang. Karangan bunga dari sejumlah tokoh publik berderet hingga menutupi pagar rumah tetangga almarhum. Keluarga kini masih menunggu kepastian rencana pemulangan jenazah Kapten Zulmi dari Lebanon ke Indonesia. Rencananya, jasad ayah dua anak itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Di mata keluarga, Zulmi dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan religius. Hal itu disaksikan keluarga yang melihat bagaimana tumbuh kembang Zulmi sedari kecil. Kakak sepupunya, Risman Effendi, mengatakan almarhum merupakan sosok anak dan adik yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, dia sosok adik dan anak yang sampai detik terakhirnya sangat jadi kebanggaan kami di keluarga ya. Dia ini memang saleh, selalu bicara soal agama. Makanya, kami sangat kehilangan, ucap Risman di rumah duka, Rabu, 1 April 2026. Zulmi menempuh pendidikan dasar di Kota Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cimahi dan SMAN 3 Cimahi. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mendaftar Akademi Militer dan langsung lolos pada percobaan pertama. Mungkin karena orang tuanya TNI, kemudian kakaknya juga di AU, dia lalu termotivasi daftar TNI. Dia Akmil 2015, sejak awal dinas di Kopassus Grup 2 Para Komando, dinas di Lebanon baru kali ini, kata Risman. Selama bertugas sebagai bagian dari Satgas TNI Kongas CCS Unifil sejak sekitar 1 tahun terakhir,
Zulmi disebut selalu menyempatkan diri mengabari keluarga di rumah. Terakhir kirim foto sama rekannya di sana. Ya kalau komunikasi dia tanya keluarga di sini bagaimana, terus selalu minta didoakan sama keluarga, tutur Risman. Dia enggak pernah mengeluh, melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin dia enggak cerita sepenuhnya bagaimana kondisi dia di sana, ucap Risman. Keluarga sebenarnya sempat khawatir dengan kondisi keamanan di Lebanon setelah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi, masa tugas Zulmi sebagai Satgas Perdamaian UNIFIL sebenarnya akan berakhir pada April mendatang. Jadi, adik saya ini sudah setahun dinas jadi Satgas Perdamaian, bulan depan itu tugasnya selesai. Kami sekeluarga sudah ikhlas, semoga adik kami diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Risman. Kenangan baik tentang sosok Kapten Zulmi juga datang dari tetangganya, Rusmin. Ketua RT di lingkungan rumah orang tua Zulmi itu mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Ya dia terkenal baik di sini. Saleh, enggak macem-macem, pintar juga anaknya. Ya kami sebagai tetangga tentunya sangat kehilangan, sebut Rusmin. Sebagai orang yang harus dekat dengan warga, Rusmin mengenal betul bagaimana Zulmi menjadi kebanggaan akan terlibat di misi kemanusiaan baik di keluarga maupun tetangganya. Seingat saya di lingkungan ini yang jadi TNI, apalagi sampai jadi Satgas PBB itu cuma dari keluarga Pak Iskandar, orang tua Kapten Zulmi, ucap Rusmin. Sosok Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini di mata keluarga. Jadi disampaikan tadi bahwa tugas di Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama istrinya Evi Sophia Indra melayat ke rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Agus menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyebut almarhum sebagai prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan misi perdamaian. Agus menegaskan negara akan memenuhi hak-hak almarhum dan juga 2 prajurit TNI lainnya yang gugur. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait suasana terkini di rumah duka prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kami telah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Rahmat, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik Iraka dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di rumah duka, tepatnya di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, melaporkan bagaimana situasi terkini di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Dapat saya sampaikan bahwa tadi Panglima TNI sudah melakukan takziah atau melayat ke rumah duka ini. Panglima TNI tiba di lokasi bersama sang istri sekitar pukul 12.48 dan langsung masuk ke rumah duka dan bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan rasa belasungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya atau gugurnya Kapten Zulmi pada misi perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah melakukan kunjungan atau melayat di rumah duka, Panglima TNI menyampaikan bahwa negara TNI akan memenuhi hak-hak dari almarhum bersama 2 prajurit lain yang turut gugur di Lebanon, seperti tunjangan hingga memberikan beasiswa terhadap terhadap keluarga dan anak yang ditinggalkan. Saya dapat sampaikan juga bahwa Zulmi ini merupakan keluarga militer, begitu, di mana ayahnya merupakan pensiunan TNI dan sang kakak juga saat ini masih aktif sebagai TNI di Matra Angkatan Udara.
pihak keluarga saat ini masih menunggu proses pemulangan almarhum Zulmi yang saat ini masih berlangsung prosesnya dari Libanon ke Indonesia. Memang tadi Panglima TNI mengatakan bahwa eh, kedatangan atau proses pemulangan almarhum Zulmi ini akan berlangsung sekitar 2 hari ke depan, dan proses Panglima TNI menjamin proses pemulangan akan dilakukan secepat mungkin. Dan dapat saya laporkan juga bahwa Kapten Zulmi ini, almarhum Kapten Zulmi ini akan tiba di Jakarta, kemudian dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra di Kota Bandung. Begitu Iraka, laporan sementara dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Dan keluar dari Panglima izin. Sedikit Panglima. Sedikit Jenderal, makasih. Kamu kalau harus serap. Sini. Ya ini nih, taruh ini lagi. Sekarang. Audio nih. Tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB dan seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri juga 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah itu juga akan kita perhatikan nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan dari tua untuk melalui PMP dari sebelumnya. Informasi terakhir ini Jenderal, untuk pemulangan sendiri gimana Jenderal? Akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia yang diurus oleh pemerintah PBB, dan PMP akan segera berangkat ke prajuritku masih di sana, Jenderal, yang masih dirawat seperti apa kondisinya, masih dalam? Masih ada di rumah sakit, sudah dirawat dengan baik, dan kita doakan kemarin cepat. Almarhum naik pangkat Jenderal. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Udah diangkat gimana? Halo? Almarhum naik pangkat Jenderal. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Jadi ini ditunggu sekitar ucapan yang disampaikan dari Panglima dan dari Jenderal. Wahyu, RCTI, ingat yuk, waktu masih Mundur. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Kakak yang juga aktif di TNI Angkatan Udara. Tadi Panglima TNI sempat berkunjung langsung ke lokasi ini, ke rumah duka, dan di sini dapat saya perlihatkan juga bahwa ini adalah
Suasana duka cita menyelimuti rumah keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi, Jawa Barat, setelah kabar gugurnya prajurit TNI itu dalam misi perdamaian di Lebanon. Di mata keluarga, Zulmi bukan hanya seorang prajurit, melainkan juga anak yang saleh, penurut, dan menjadi kebanggaan keluarga hingga akhir hayatnya. Kabar duka dari Lebanon pertama kali diterima keluarga pada Senin, 30 Maret 2026, malam. Suasana santai di rumah sederhana keluarga Zulmi dan istrinya mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Keluarga sempat tidak percaya hingga akhirnya kepastian kabar gugurnya Kapten Zulmi diterima pada Selasa, 31 Maret 2026, sore. Kapten Infanteri Zulmi gugur dalam tugas di usia 33 tahun. Ia merupakan bagian dari East Mobile Reserve, SEMR, dan meninggal saat mengawal konvoi kendaraan Unifil di wilayah Lebanon Selatan. Sejak Selasa malam, pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Jumlah pelayat semakin ramai pada Rabu siang. Karangan bunga dari sejumlah tokoh publik berderet hingga menutupi pagar rumah tetangga almarhum. Keluarga kini masih menunggu kepastian rencana pemulangan jenazah Kapten Zulmi dari Lebanon ke Indonesia. Rencananya, jasad ayah dua anak itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Di mata keluarga, Zulmi dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan religius. Hal itu disaksikan keluarga yang melihat bagaimana tumbuh kembang Zulmi sedari kecil. Kakak sepupunya, Risman Effendi, mengatakan almarhum merupakan sosok anak dan adik yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, dia sosok adik dan anak yang sampai detik terakhirnya sangat jadi kebanggaan kami di keluarga ya. Dia ini memang saleh, selalu bicara soal agama. Makanya, kami sangat kehilangan, ucap Risman di rumah duka, Rabu, 1 April 2026. Zulmi menempuh pendidikan dasar di Kota Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cimahi dan SMAN 3 Cimahi. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mendaftar akademi militer dan langsung lolos pada percobaan pertama. Mungkin karena orang tuanya TNI, kemudian kakaknya juga di AU, dia lalu termotivasi daftar TNI. Dia Akmil 2015, sejak awal dinas di Kopassus Grup 2 Para Komando, dinas di Lebanon baru kali ini, kata Risman. Selama bertugas sebagai bagian dari Satgas TNI Kongas CCS Unifil sejak sekitar 1 tahun terakhir, Zulmi disebut selalu menyempatkan diri mengabari keluarga di rumah. Terakhir kirim foto sama rekannya di sana. Ya, kalau komunikasi dia tanya keluarga di sini bagaimana, terus selalu minta didoakan sama keluarga, tutur Risman. Dia enggak pernah mengeluh, melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin dia enggak cerita sepenuhnya bagaimana kondisi dia di sana, ucap Risman. Keluarga sebenarnya sempat khawatir dengan kondisi keamanan di Lebanon setelah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi, masa tugas Zulmi sebagai Satgas Perdamaian Unifil sebenarnya akan berakhir pada April mendatang. Jadi, adik saya ini sudah setahun dinas jadi Satgas Perdamaian, bulan depan itu tugasnya selesai. Kami sekeluarga sudah ikhlas, semoga adik kami diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Risman. Kenangan baik tentang sosok Kapten Zulmi juga datang dari tetangganya, Rusmin. Ketua RT di lingkungan rumah orang tua Zulmi itu mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Ya, dia terkenal baik di sini, saleh, enggak macem-macem, pintar juga anaknya. Ya, kami sebagai tetangga tentunya sangat kehilangan, sebut Rusmin. Sebagai orang yang harus dekat dengan warga, Rusmin mengenal betul bagaimana Zulmi menjadi kebanggaan akan terlibat di misi kemanusiaan baik di keluarga maupun tetangganya.
Seingat saya di lingkungan ini yang jadi TNI, apalagi sampai jadi Satgas PBB itu cuma dari keluarga Pak Iskandar, orang tua Kapten Zulmi, ucap Rusmin. Sosok Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini di mata keluarga. Jadi disampaikan tadi bahwa tugas di Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama istrinya Evi Sophia Indra melayat ke rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Agus menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyebut almarhum sebagai prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan misi perdamaian. Agus menegaskan negara akan memenuhi hak-hak almarhum dan juga 2 prajurit TNI lainnya yang gugur. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait suasana terkini di rumah duka prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kami telah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Rahmat, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik Iraka dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di rumah duka, tepatnya di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipagaran, Kota Cimahi, melaporkan bagaimana situasi terkini di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Dapat saya sampaikan bahwa tadi Panglima TNI sudah melakukan takziah atau melayat ke rumah duka ini. Panglima TNI tiba di lokasi bersama sang istri sekitar pukul 12.48 dan langsung masuk ke rumah duka dan bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan rasa belasungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya atau gugurnya Kapten Zulmi pada misi perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah melakukan kunjungan atau melayat di rumah duka, Panglima TNI menyampaikan bahwa negara TNI akan memenuhi hak-hak dari almarhum bersama 2 penduduk lain yang turut gugur di Lebanon, seperti tunjangan hingga memberikan beasiswa terhadap terhadap keluarga dan anak yang ditinggalkan. Saya dapat sampaikan juga bahwa Zulmi ini merupakan keluarga militer, begitu, di mana ayahnya merupakan pensiunan TNI dan sang kakak juga saat ini masih aktif sebagai TNI di Matra Angkatan Udara. Pihak keluarga saat ini masih menunggu proses pemulangan almarhum Zulmi yang saat ini masih berlangsung prosesnya dari Lebanon ke Indonesia. Memang tadi Panglima TNI mengatakan bahwa kedatangan atau proses pemulangan almarhum Zulmi ini akan berlangsung sekitar 2 hari ke depan, dan proses Panglima TNI menjamin proses pemulangan akan dilakukan secepat mungkin. Dan dapat saya laporkan juga bahwa Kapten Zulmi ini, almarhum Kapten Zulmi ini akan tiba di Jakarta, kemudian dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra di Kota Bandung. Begitu Iraka, laporan sementara dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Dan keluar dari Panglima TNI buka dan kami janji sedikit Panglima Jenderal, makasih. Karena dia yang terhormat, ini bisa menjadi warga besar tentara nasional. kamu keluar serap Sini. Berduka cita yang mendalam. ya ini nih taruh ini lagi Semua prajurit terbaik yang sedang melaksanakan audio nih misi perdamaian di Lebanon. Tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada
prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB bagi seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri juga 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah itu juga akan kita perhatikan nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan dari luar maupun dari PMP dari sebelumnya. Informasi Terakhir ini Jenderal, untuk pemulangan sendiri gimana Jenderal? Akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia yang diurus oleh pemerintah PPP, dan PMP akan segera berangkat ke prajurit yang masih di sana, Jenderal, yang masih dirawat seperti apa kondisinya, masih dalam? saudara di rumah sakit sudah dirawat dengan baik, dan kita doakan semuanya cepat pulih. Almarhum naik pangkat Jenderal. Semuanya kan kita KPMP kan. Siap, siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Udah diangkat gimana? Halo? Almarhum naik pangkat Jenderal. Semuanya kan kita KPMP kan. Siap, siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Jadi begini tuh sekitar ucapan yang disampaikan dari Panglima dan dari Jenderal. Wahyu, RCTI. Ingat yuk, waktu masih Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Kakak yang juga aktif di TNI Angkatan Udara. Tadi Panglima TNI sempat berkunjung langsung ke lokasi ini, ke rumah duka, dan di sini dapat saya perlihatkan juga bahwa ini adalah Suasana duka cita menyelimuti rumah keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi, Jawa Barat, setelah kabar gugurnya prajurit TNI itu dalam misi perdamaian di Lebanon. Di mata keluarga, Zulmi bukan hanya seorang prajurit, melainkan juga anak yang saleh, penurut, dan menjadi kebanggaan keluarga hingga akhir hayatnya. Kabar duka dari Lebanon pertama kali diterima keluarga pada Senin, 30 Maret 2026, malam. Suasana santai di rumah sederhana keluarga Zulmi dan istrinya mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Keluarga sempat tidak percaya hingga akhirnya kepastian kabar gugurnya Kapten Zulmi diterima pada Selasa, 31 Maret 2026, sore. Kapten Infanteri Zulmi gugur dalam tugas di usia 33 tahun. Ia merupakan bagian dari East Mobile Reserve, SEMR, dan meninggal saat mengawal konvoi kendaraan Unifil di wilayah Lebanon Selatan. Sejak Selasa malam, pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Jumlah pelayat semakin ramai pada Rabu siang. Karangan bunga dari sejumlah tokoh publik berderet hingga menutupi pagar rumah tetangga almarhum. Keluarga kini masih menunggu kepastian rencana pemulangan jenazah Kapten Zulmi dari Lebanon ke Indonesia. Rencananya,
jasad ayah dua anak itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Di mata keluarga, Zulmi dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan religius. Hal itu disaksikan keluarga yang melihat bagaimana tumbuh kembang Zulmi sedari kecil. Kakak sepupunya, Risman Effendi, mengatakan almarhum merupakan sosok anak dan adik yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, dia sosok adik dan anak yang sampai detik terakhirnya sangat jadi kebanggaan kami di keluarga ya. Dia ini memang saleh, selalu bicara soal agama. Makanya, kami sangat kehilangan, ucap Risman di rumah duka, Rabu, 1 April 2026. Zulmi menempuh pendidikan dasar di Kota Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cimahi dan SMAN 3 Cimahi. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mendaftar Akademi Militer dan langsung lolos pada percobaan pertama. Mungkin karena orang tuanya TNI, kemudian kakaknya juga di AU, dia lalu termotivasi daftar TNI. Dia Akmil 2015, sejak awal dinas di Kopassus Grup 2 Para Komando, dinas di Lebanon baru kali ini, kata Risman. Selama bertugas sebagai bagian dari Satgas TNI Kongas CCS Unifil sejak sekitar 1 tahun terakhir, Zulmi disebut selalu menyempatkan diri mengabari keluarga di rumah. Terakhir kirim foto sama rekannya di sana. Ya, kalau komunikasi dia tanya keluarga di sini bagaimana, terus selalu minta didoakan sama keluarga, tutur Risman. Dia enggak pernah mengeluh, melaksanakan tugasnya dengan baik. Mungkin dia enggak cerita sepenuhnya bagaimana kondisi dia di sana, ucap Risman. Keluarga sebenarnya sempat khawatir dengan kondisi keamanan di Lebanon setelah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi, masa tugas Zulmi sebagai Satgas Perdamaian Unifil sebenarnya akan berakhir pada April mendatang. Jadi, adik saya ini sudah setahun dinas jadi Satgas Perdamaian, bulan depan itu tugasnya selesai. Kami sekeluarga sudah ikhlas, semoga adik kami diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Risman. Kenangan baik tentang sosok Kapten Zulmi juga datang dari tetangganya, Rusmin. Ketua RT di lingkungan rumah orang tua Zulmi itu mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Ya, dia terkenal baik di sini. Saleh, enggak macem-macem, pintar juga anaknya. Ya, kami sebagai tetangga tentunya sangat kehilangan, sebut Rusmin. Sebagai orang yang harus dekat dengan warga, Rusmin mengenal betul bagaimana Zulmi menjadi kebanggaan akan terlibat di misi kemanusiaan baik di keluarga maupun tetangganya. Seingat saya di lingkungan ini yang jadi TNI, apalagi sampai jadi Satgas PBB itu cuma dari keluarga Pak Iskandar, orang tua Kapten Zulmi, ucap Rusmin. Sosok Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini di mata keluarga. Jadi disampaikan tadi bahwa tugas di Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama istrinya Evi Sophia Indra melayat ke rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Agus menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyebut almarhum sebagai prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan misi perdamaian. Agus menegaskan negara akan memenuhi hak-hak almarhum dan juga 2 prajurit TNI lainnya yang gugur. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait suasana terkini di rumah duka prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kami telah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Rahmat, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik Iraka dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di rumah duka
tepatnya di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, melaporkan bagaimana situasi terkini di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Dapat saya sampaikan bahwa tadi Panglima TNI sudah melakukan takziah atau melayat ke rumah duka ini. Panglima TNI tiba di lokasi bersama sang istri sekitar pukul 12.48 dan langsung masuk ke rumah duka dan bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya atau gugurnya Kapten Zulmi pada misi perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah melakukan kunjungan atau melayat di rumah duka, Panglima TNI menyampaikan bahwa eh, negara TNI akan memenuhi hak-hak eh, hak-hak dari almarhum bersama dua penumpang lain yang turut gugur di Lebanon seperti tunjangan hingga memberikan beasiswa terhadap anak-anak terhadap keluarga dan anak yang ditinggalkan. Saya sampaikan juga bahwa Zulmi ini merupakan keluarga militer, begitu di mana ayahnya merupakan pensiunan TNI dan sang kakak juga saat ini masih aktif sebagai TNI di Matra Angkatan Udara. Pihak keluarga saat ini masih menunggu proses pemulangan almarhum Zulmi yang saat ini masih berlangsung prosesnya dari Lebanon ke Indonesia. Memang tadi Panglima TNI mengatakan bahwa kedatangan atau proses pemulangan almarhum Zulmi ini akan berlangsung sekitar 2 hari ke depan dan proses Panglima TNI menjamin proses pemulangan akan dilakukan secepat mungkin. Dan dapat saya laporkan juga bahwa almarhum Kapten Zulmi ini akan tiba di Jakarta, kemudian dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra di Kota Bandung. Begitu Iraka, laporan sementara dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Dan keluar dari Panglima Adil. dan tapi jadi Sedikit Panglima. Sedikit Jenderal, makasih. Yang terhormat, ini atas nama keluarga. Besar Tentara Nasional. Kamu keluar serap. Silang sini. Berduka cita yang mendalam. Ya ini nih, taruh ini lagi teruskan. Tragedi terbaik yang sedang melaksanakan Audio nih. misi perdamaian di Lebanon. Tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB dan seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri juga 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah itu juga akan kita perhatikan sampai nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan dari tua itu melalui PMK dari Sebenarnya. Informasi Terakhir nih Jenderal, untuk pemulangan sendiri gimana Jenderal? Akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia yang diurus oleh Kementerian PPP, dan PMK akan segera berangkat ke prajurit yang masih di sana, Jenderal, yang masih dirawat seperti apa kondisinya, masih dalam? sudah ada di rumah sakit, sudah dirawat dengan baik, dan kita doakan semuanya cepat pulih. Almarhum naik pangkat Jenderal. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Udah diangkat. Gimana? Halo?
Almarhum naik pangkat Indra. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap. Siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Jadi ini tuh sekitar ucapan yang disampaikan dari Panglima dan Terima kasih Jenderal. terima kasih. Kakak yang juga aktif di TNI Angkatan Udara. Tadi Panglima TNI sempat berkunjung langsung ke lokasi ini, ke rumah duka, dan di sini dapat saya perlihatkan juga bahwa ini adalah Suasana duka cita menyelimuti rumah keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi, Jawa Barat, setelah kabar gugurnya prajurit TNI itu dalam misi perdamaian di Lebanon. Di mata keluarga, Zulmi bukan hanya seorang prajurit, melainkan juga anak yang saleh, penurut, dan menjadi kebanggaan keluarga hingga akhir hayatnya. Kabar duka dari Lebanon pertama kali diterima keluarga pada Senin, 30 Maret 2026, malam. Suasana santai di rumah sederhana keluarga Zulmi dan istrinya mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Keluarga sempat tidak percaya hingga akhirnya kepastian kabar gugurnya Kapten Zulmi diterima pada Selasa, 31 Maret 2026, sore. Kapten Infanteri Zulmi gugur dalam tugas di usia 33 tahun. Ia merupakan bagian dari East Mobile Reserve, SEMR, dan meninggal saat mengawal konvoi kendaraan Unifil di wilayah Lebanon Selatan. Sejak Selasa malam, pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Jumlah pelayat semakin ramai pada Rabu siang. Karangan bunga dari sejumlah tokoh publik berderet hingga menutupi pagar rumah tetangga almarhum. Keluarga kini masih menunggu kepastian rencana pemulangan jenazah Kapten Zulmi dari Lebanon ke Indonesia. Rencananya, jasad ayah dua anak itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Di mata keluarga, Zulmi dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan religius. Hal itu disaksikan keluarga yang melihat bagaimana tumbuh kembang Zulmi sedari kecil. Kakak sepupunya, Risman Effendi, mengatakan almarhum merupakan sosok anak dan adik yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, dia sosok adik dan anak yang sampai detik terakhirnya sangat jadi kebanggaan kami di keluarga ya. Dia ini memang saleh, selalu bicara soal agama. Makanya, kami sangat kehilangan, ucap Risman di rumah duka, Rabu, 1 April 2026. Zulmi menempuh pendidikan dasar di Kota Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cimahi dan SMAN 3 Cimahi. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mendaftar Akademi Militer dan langsung lolos pada percobaan pertama. Mungkin karena orang tuanya TNI, kemudian kakaknya juga di AU, dia lalu termotivasi daftar TNI. Dia Akmil 2015, sejak awal dinas di Kopassus Grup 2 Para Komando, dinas di Lebanon baru kali ini, kata Risman. Selama bertugas sebagai bagian dari Satgas TNI Kongas CCS Unifil sejak sekitar 1 tahun terakhir,
Zulmi disebut selalu menyempatkan diri mengabari keluarga di rumah. Terakhir kirim foto sama rekannya di sana. Ya kalau komunikasi dia tanya keluarga di sini bagaimana, terus selalu minta didoakan sama keluarga, tutur Risman. Dia enggak pernah mengeluh, melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin dia enggak cerita sepenuhnya bagaimana kondisi dia di sana, ucap Risman. Keluarga sebenarnya sempat khawatir dengan kondisi keamanan di Lebanon setelah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi, masa tugas Zulmi sebagai Satgas Perdamaian UNIFIL sebenarnya akan berakhir pada April mendatang. Jadi, adik saya ini sudah setahun dinas jadi Satgas Perdamaian, bulan depan itu tugasnya selesai. Kami sekeluarga sudah ikhlas, semoga adik kami diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Risman. Kenangan baik tentang sosok Kapten Zulmi juga datang dari tetangganya, Rusmin. Ketua RT di lingkungan rumah orang tua Zulmi itu mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Ya dia terkenal baik di sini, saleh, enggak macem-macem, pintar juga anaknya. Ya kami sebagai tetangga tentunya sangat kehilangan, sebut Rusmin. Sebagai orang yang harus dekat dengan warga, Rusmin mengenal betul bagaimana Zulmi menjadi kebanggaan akan terlibat di misi kemanusiaan baik di keluarga maupun tetangganya. Seingat saya di lingkungan ini yang jadi TNI, apalagi sampai jadi Satgas PBB itu cuma dari keluarga Pak Iskandar, orang tua Kapten Zulmi, ucap Rusmin. Sosok Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini di mata keluarga. Jadi disampaikan tadi bahwa tugas di Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama istrinya Evi Sophia Indra melayat ke rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Agus menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyebut almarhum sebagai prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan misi perdamaian. Agus menegaskan negara akan memenuhi hak-hak almarhum dan juga 2 prajurit TNI lainnya yang gugur. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait suasana terkini di rumah duka prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kami telah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Rahmat, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik Iraka dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di rumah duka, tepatnya di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, melaporkan bagaimana situasi terkini di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Dapat saya sampaikan bahwa tadi Panglima TNI sudah melakukan takziah atau melayat ke rumah duka ini. Panglima TNI tiba di lokasi bersama sang istri sekitar pukul 12.48 dan langsung masuk ke rumah duka dan bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan rasa belasungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya atau gugurnya Kapten Zulmi pada misi perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah melakukan kunjungan atau melayat di rumah duka, Panglima TNI menyampaikan bahwa negara TNI akan memenuhi hak-hak dari almarhum bersama 2 prajurit lain yang turut gugur di Lebanon, seperti tunjangan hingga memberikan beasiswa terhadap terhadap keluarga dan anak yang ditinggalkan. Saya dapat sampaikan juga bahwa Zulmi ini merupakan keluarga militer, begitu, di mana ayahnya merupakan pensiunan TNI dan sang kakak juga saat ini masih aktif sebagai TNI di Matra Angkatan Udara.
pihak keluarga saat ini masih menunggu proses pemulangan almarhum Zulmi yang saat ini masih berlangsung prosesnya dari Libanon ke Indonesia. Memang tadi Pak Panglima TNI mengatakan bahwa eh, kedatangan atau proses pemulangan almarhum Zulmi ini akan berlangsung sekitar 2 hari ke depan dan proses Panglima TNI menjamin proses pemulangan akan dilakukan secepat mungkin. Dan dapat saya laporkan juga bahwa Kapten Zulmi ini, almarhum Kapten Zulmi ini akan tiba di Jakarta, kemudian dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra di Kota Bandung. Begitu Iraka laporan sementara dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Dan keluar dari Panglima izin dan api jagung Sedikit Panglima. Terima kasih. Yang terhormat, Indonesia menjadi keluarga besar tentara nasional. Kamu keluar serap. Silang sini. Berduka cita yang mendalam. Ya ini nih kalau ini lagi Semua tragedi-tragedi terbaik yang sedang melaksanakan audio nih. misi perdamaian di tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB dan seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri juga 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah itu juga akan kita perhatikan sampai nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan dari tua itu melalui PMP dari Informasi terakhir ini Jenderal untuk pemulangan sendiri gimana Jenderal? akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia yang diurus oleh pemerintah PPP, dan PMP akan segera berangkat ke prajurit yang masih di sana, Jenderal, yang masih dirawat seperti apa kondisinya, masih dalam? sudah ada di rumah sakit, sudah dirawat dengan baik, dan kita doakan semuanya cepat pulih. Almarhum naik pangkat Indra. Semuanya kan kita KPMP kan. Siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Udah diangkat nih. Gimana? Halo? Ini dia teman-teman. Kita doakan semuanya cepat pulih. Almarhum naik pangkat Indra. Semuanya kan kita KPMP kan. Siap Jenderal. Terima kasih Jenderal. Jadi itu khusus sekitar ucapan yang disampaikan dari Panglima dan Wahyu RCTI ingat yuk waktu masih mundur. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Kakak yang juga aktif di TNI Angkatan Udara. Tadi Panglima TNI sempat berkunjung langsung ke lokasi ini, ke rumah duka, dan di sini dapat saya perlihatkan juga bahwa ini adalah
Suasana duka cita menyelimuti rumah keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi, Jawa Barat, setelah kabar gugurnya prajurit TNI itu dalam misi perdamaian di Lebanon. Di mata keluarga, Zulmi bukan hanya seorang prajurit, melainkan juga anak yang saleh, penurut, dan menjadi kebanggaan keluarga hingga akhir hayatnya. Kabar duka dari Lebanon pertama kali diterima keluarga pada Senin, 30 Maret 2026, malam. Suasana santai di rumah sederhana keluarga Zulmi dan istrinya mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Keluarga sempat tidak percaya hingga akhirnya kepastian kabar gugurnya Kapten Zulmi diterima pada Selasa, 31 Maret 2026, sore. Kapten Infanteri Zulmi gugur dalam tugas di usia 33 tahun. Ia merupakan bagian dari East Mobile Reserve, SEMR, dan meninggal saat mengawal konvoi kendaraan Unifil di wilayah Lebanon Selatan. Sejak Selasa malam, pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Jumlah pelayat semakin ramai pada Rabu siang. Karangan bunga dari sejumlah tokoh publik berderet hingga menutupi pagar rumah tetangga almarhum. Keluarga kini masih menunggu kepastian rencana pemulangan jenazah Kapten Zulmi dari Lebanon ke Indonesia. Rencananya, jasad ayah dua anak itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Di mata keluarga, Zulmi dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan religius. Hal itu disaksikan keluarga yang melihat bagaimana tumbuh kembang Zulmi sedari kecil. Kakak sepupunya, Risman Effendi, mengatakan almarhum merupakan sosok anak dan adik yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, dia sosok adik dan anak yang sampai detik terakhirnya sangat jadi kebanggaan kami di keluarga ya. Dia ini memang saleh, selalu bicara soal agama. Makanya, kami sangat kehilangan, ucap Risman di rumah duka, Rabu, 1 April 2026. Zulmi menempuh pendidikan dasar di Kota Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cimahi dan SMAN 3 Cimahi. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mendaftar Akademi Militer dan langsung lolos pada percobaan pertama. Mungkin karena orang tuanya TNI, kemudian kakaknya juga di AU, dia lalu termotivasi daftar TNI. Dia Akmil 2015, sejak awal dinas di Kopassus Grup 2 Para Komando, dinas di Lebanon baru kali ini, kata Risman. Selama bertugas sebagai bagian dari Satgas TNI Kongas CCS Unifil sejak sekitar 1 tahun terakhir, Zulmi disebut selalu menyempatkan diri mengabari keluarga di rumah. Terakhir kirim foto sama rekannya di sana. Ya, kalau komunikasi dia tanya keluarga di sini bagaimana, terus selalu minta didoakan sama keluarga, tutur Risman. Dia enggak pernah mengeluh, melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin dia enggak cerita sepenuhnya bagaimana kondisi dia di sana, ucap Risman. Keluarga sebenarnya sempat khawatir dengan kondisi keamanan di Lebanon setelah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi, masa tugas Zulmi sebagai Satgas Perdamaian Unifil sebenarnya akan berakhir pada April mendatang. Jadi, adik saya ini sudah setahun dinas jadi Satgas Perdamaian, bulan depan itu tugasnya selesai. Kami sekeluarga sudah ikhlas, semoga adik kami diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Risman. Kenangan baik tentang sosok Kapten Zulmi juga datang dari tetangganya, Rusmin. Ketua RT di lingkungan rumah orang tua Zulmi itu mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Ya, dia terkenal baik di sini, saleh, enggak macem-macem, pintar juga anaknya. Ya, kami sebagai tetangga tentunya sangat kehilangan, sebut Rusmin. Sebagai orang yang harus dekat dengan warga, Rusmin mengenal betul bagaimana Zulmi menjadi kebanggaan akan terlibat di misi kemanusiaan baik di keluarga maupun tetangganya.
Seingat saya di lingkungan ini yang jadi TNI, apalagi sampai jadi Satgas PBB itu cuma dari keluarga Pak Iskandar, orang tua Kapten Zulmi, ucap Rusmin. Sosok Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini di mata keluarga. Jadi disampaikan tadi bahwa tugas di Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama istrinya Evi Sophia Indra melayat ke rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Agus menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyebut almarhum sebagai prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan misi perdamaian. Agus menegaskan negara akan memenuhi hak-hak almarhum dan juga 2 prajurit TNI lainnya yang gugur. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait suasana terkini di rumah duka prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kami telah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Rahmat, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik Iraka dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di rumah duka, tepatnya di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipagaran, Kota Cimahi, melaporkan bagaimana situasi terkini di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Dapat saya sampaikan bahwa tadi Panglima TNI sudah melakukan takziah atau melayat ke rumah duka ini. Panglima TNI tiba di lokasi bersama sang istri sekitar pukul 12.48 dan langsung masuk ke rumah duka dan bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan rasa belasungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya atau gugurnya Kapten Zulmi pada misi perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah melakukan kunjungan atau melayat di rumah duka, Panglima TNI menyampaikan bahwa negara TNI akan memenuhi hak-hak dari almarhum bersama 2 prajurit lain yang turut gugur di Lebanon, seperti tunjangan hingga memberikan beasiswa terhadap terhadap keluarga dan anak yang ditinggalkan. Saya dapat sampaikan juga bahwa Zulmi ini merupakan keluarga militer, begitu, di mana ayahnya merupakan pensiunan TNI dan sang kakak juga saat ini masih aktif sebagai TNI di Matra Angkatan Udara. Pihak keluarga saat ini masih menunggu proses pemulangan almarhum Zulmi yang saat ini masih berlangsung prosesnya dari Lebanon ke Indonesia. Memang tadi Panglima TNI mengatakan bahwa kedatangan atau proses pemulangan almarhum Zulmi ini akan berlangsung sekitar 2 hari ke depan, dan proses Panglima TNI menjamin proses pemulangan akan dilakukan secepat mungkin. Dan dapat saya laporkan juga bahwa Kapten Zulmi ini, almarhum Kapten Zulmi ini akan tiba di Jakarta, kemudian dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra di Kota Bandung. Begitu Iraka, laporan sementara dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Dan keluar dari Panglima izin buka dan pakai jambu sedikit Panglima. Terima kasih. kamu keluar serap Silang sini. ya ini nih taruh ini lagi sekarang audio nih tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada
prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB dan seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri juga 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah itu juga akan kita perhatikan nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan dari luar itu melalui PMP dari sebelumnya. Informasi Terakhir ini Jenderal, untuk pemulangan sendiri gimana Jenderal? Akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia yang diurus oleh pemerintah PBB, dan PMP akan segera berangkat ke prajurit yang masih di sana, Jenderal, yang masih dirawat seperti apa kondisinya, masih dalam? saudara di rumah sakit sudah dirawat dengan baik dan kita doakan kemarin cepat sembuh. Almarhum naik pangkat, Jenderal. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Udah diangkat nih. Gimana? Halo? Almarhum naik pangkat, Jenderal. Sebenarnya kan kita KPMP kan. Siap, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Jadi ini tunggu sekitar ucapan yang disampaikan dari Panglima dan dari Jenderal. Wahyu, RCTI. Ingat yuk, waktu masih Mundur. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih. Kakak yang juga aktif di TNI Angkatan Udara. Tadi Panglima TNI sempat berkunjung langsung ke lokasi ini, ke rumah duka, dan di sini dapat saya perlihatkan juga bahwa ini adalah Suasana duka cita menyelimuti rumah keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi, Jawa Barat, setelah kabar gugurnya prajurit TNI itu dalam misi perdamaian di Lebanon. Di mata keluarga, Zulmi bukan hanya seorang prajurit, melainkan juga anak yang saleh, penurut, dan menjadi kebanggaan keluarga hingga akhir hayatnya. Kabar duka dari Lebanon pertama kali diterima keluarga pada Senin, 30 Maret 2026, malam. Suasana santai di rumah sederhana keluarga Zulmi dan istrinya mendadak berubah menjadi penuh tanda tanya. Keluarga sempat tidak percaya hingga akhirnya kepastian kabar gugurnya Kapten Zulmi diterima pada Selasa, 31 Maret 2026, sore. Kapten Infanteri Zulmi gugur dalam tugas di usia 33 tahun. Ia merupakan bagian dari East Mobile Reserve, SEMR, dan meninggal saat mengawal konvo kendaraan Unifil di wilayah Lebanon Selatan. Sejak Selasa malam, pelayat mulai berdatangan ke rumah duka. Jumlah pelayat semakin ramai pada Rabu siang. Karangan bunga dari sejumlah tokoh publik berderet hingga menutupi pagar rumah tetangga almarhum. Keluarga kini masih menunggu kepastian rencana pemulangan jenazah Kapten Zulmi dari Lebanon ke Indonesia. Rencananya,
Jasad ayah dua anak itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Di mata keluarga, Zulmi dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan religius. Hal itu disaksikan keluarga yang melihat bagaimana tumbuh kembang Zulmi sedari kecil. Kakak sepupunya, Risman Effendi, mengatakan almarhum merupakan sosok anak dan adik yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, dia sosok adik dan anak yang sampai detik terakhirnya sangat jadi kebanggaan kami di keluarga ya. Dia ini memang saleh, selalu bicara soal agama. Makanya, kami sangat kehilangan, ucap Risman di rumah duka, Rabu, 1 April 2026. Zulmi menempuh pendidikan dasar di Kota Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cimahi dan SMAN 3 Cimahi. Setelah lulus sekolah menengah atas, ia mendaftar Akademi Militer dan langsung lolos pada percobaan pertama. Mungkin karena orang tuanya TNI, kemudian kakaknya juga di AU, dia lalu termotivasi daftar TNI. Dia Akmil 2015, sejak awal dinas di Kopassus Grup 2 Para Komando, dinas di Lebanon baru kali ini, kata Risman. Selama bertugas sebagai bagian dari Satgas TNI Kongas CCS Unifil sejak sekitar 1 tahun terakhir, Zulmi disebut selalu menyempatkan diri mengabari keluarga di rumah. Terakhir kirim foto sama rekannya di sana. Ya, kalau komunikasi dia tanya keluarga di sini bagaimana, terus selalu minta didoakan sama keluarga, tutur Risman. Dia enggak pernah mengeluh, melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin dia enggak cerita sepenuhnya bagaimana kondisi dia di sana, ucap Risman. Keluarga sebenarnya sempat khawatir dengan kondisi keamanan di Lebanon setelah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi, masa tugas Zulmi sebagai Satgas Perdamaian Unifil sebenarnya akan berakhir pada April mendatang. Jadi, adik saya ini sudah setahun dinas jadi Satgas Perdamaian, bulan depan itu tugasnya selesai. Kami sekeluarga sudah ikhlas, semoga adik kami diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Risman. Kenangan baik tentang sosok Kapten Zulmi juga datang dari tetangganya, Rusmin. Ketua RT di lingkungan rumah orang tua Zulmi itu mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Ya, dia terkenal baik di sini. Saleh, enggak macem-macem, pintar juga anaknya. Ya, kami sebagai tetangga tentunya sangat kehilangan, sebut Rusmin. Sebagai orang yang harus dekat dengan warga, Rusmin mengenal betul bagaimana Zulmi menjadi kebanggaan akan terlibat di misi kemanusiaan baik di keluarga maupun tetangganya. Seingat saya di lingkungan ini yang jadi TNI, apalagi sampai jadi Satgas PBB itu cuma dari keluarga Pak Iskandar, orang tua Kapten Zulmi, ucap Rusmin. Sosok Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini di mata keluarga. Jadi disampaikan tadi bahwa tugas di Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama istrinya Evi Sophia Indra melayat ke rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Agus menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyebut almarhum sebagai prajurit terbaik yang gugur saat menjalankan misi perdamaian. Agus menegaskan negara akan memenuhi hak-hak almarhum dan juga 2 prajurit TNI lainnya yang gugur. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait suasana terkini di rumah duka prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kami telah terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Rahmat, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik Iraka dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di rumah duka,
tepatnya di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, melaporkan bagaimana situasi terkini di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Dapat saya sampaikan bahwa tadi Panglima TNI sudah melakukan takziah atau melayat ke rumah duka ini. Panglima TNI tiba di lokasi bersama sang istri sekitar pukul 12.48 dan langsung masuk ke rumah duka dan bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya atau gugurnya Kapten Zulmi pada misi perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah melakukan kunjungan atau melayat di rumah duka, Panglima TNI menyampaikan bahwa negara TNI akan memenuhi hak-hak dari almarhum bersama 2 penduduk lain yang turut gugur di Lebanon, seperti tunjangan hingga memberikan beasiswa terhadap terhadap keluarga dan anak yang ditinggalkan. Saya dapat sampaikan juga bahwa Zulmi ini merupakan keluarga militer, begitu, di mana ayahnya merupakan pensiunan TNI dan sang kakak juga saat ini masih aktif sebagai TNI di Matra Angkatan Udara. Pihak keluarga saat ini masih menunggu proses pemulangan almarhum Zulmi yang saat ini masih berlangsung prosesnya dari Lebanon ke Indonesia. Memang tadi Panglima TNI mengatakan bahwa kedatangan atau proses pemulangan almarhum Zulmi ini akan berlangsung sekitar 2 hari ke depan, dan proses Panglima TNI menjamin proses pemulangan akan dilakukan secepat mungkin. Dan dapat saya laporkan juga bahwa almarhum Kapten Zulmi ini akan tiba di Jakarta, kemudian dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra di Kota Bandung. Begitu Iraka, laporan sementara dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Dan keluar dari Sedikit Panglima. Terima kasih. Kamu keluar serap. Sini. Ya ini nih, taruh ini lagi teruskan. Audio nih. Tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB dan seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri juga 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah itu juga akan kita perhatikan sampai nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan kedua untuk melalui KMP dari segi informasi terakhir ini untuk pemulangan